なんと、手が小さい。これが噂の転生というやつか。期待しているぞ、バン。のどの属性にも適性がない。なぜ生産の魔術師が生まれる。準備ができ次第出ていけ。Seorang anak laki-laki tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain yang dipenuhi sihir dan terlahir kembali sebagai anak keempat dari sebuah keluarga bangsawan. Namun, harapan indah itu runtuh ketika orang tuanya mengetahui bahwa peringkat sihirnya sangat lemah. Tanpa ragu, ia dibuang dan dikirim ke kota lain. Padahal, anak ini adalah sebuah keajaiban. Ia memiliki jenis sihir yang sangat langka dan kelak akan tumbuh menjadi penyihir terkuat di kota tersebut. Kisah ini dimulai di dalam dinding istana kerajaan yang megah. Seorang bocah kecil bernama Vanne Pertio tiba-tiba terbangun di atas ranjang yang ukurannya jauh terlalu besar untuk tubuh mungilnya. なんと、手が小さい。 Saat ia perlahan mengangkat kedua tangannya ke depan wajah, rasa asing langsung menyergap. Tangannya kecil, halus, dan jelas bukan miliknya yang dulu. Di sanalah kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Ini bukan mimpi. Ia telah bereinkarnasi. これが噂の転生というやつか。 Dari kehidupan lamanya yang kelam, Van teringat bagaimana dirinya terjebak dalam rutinitas menyiksa, bekerja tanpa henti di pekerjaan tanpa masa depan, hanya demi bertahan hidup. Namun kini, takdir memberinya kesempatan kedua. Sebuah kehidupan baru yang dibungkus kemewahan, status bangsawan, dan nama terhormat. Terlahir kembali sebagai seorang bangsawan muda di sebuah desa terpencil. Van turun dari ranjang dan memanjat bangku kayu kecil demi mengintip keluar jendela. これは。 Pemandangan yang tersaji membuatnya terpana. Bangunan tinggi menjulang, daratan luas membentang tanpa batas, dan langit damai yang seolah tak berujung. Belum sempat ia menikmati semuanya, seorang pelayan bernama Til tiba-tiba menerobos masuk dengan wajah panik. Melihat Van berdiri di tempat setinggi itu membuatnya hampir berteriak, mengingat bocah itu seharusnya baru berusia 2 tahun. Namun kepanikan itu berubah menjadi kebekuan saat Van menjawab dengan kalimat tenang dan dewasa. Mendengar suaranya sendiri, Van kembali tersentak. Ia bukan hanya membawa ingatan dari kehidupan lamanya di Jepang, tetapi juga sebagian ingatan dari kehidupan barunya. Dua dunia itu kini berpadu, menegaskan bahwa reinkarnasi ini nyata. Malam harinya, Van duduk bersama ayah dan saudara-saudaranya di meja makan. Suasana terasa kaku dan sunyi. Hingga akhirnya sang ayah, Marquis Vertio, membuka percakapan dengan bertanya kepada putra keduanya, Yard, tentang rencana pelajarannya hari itu. Dengan ragu, Jard menjawab bahwa ia akan mempelajari sihir api dan taktik bertarung. Marquis Vertio lalu menoleh pada putra ketiga, Sesto, yang mengatakan bahwa ia juga akan fokus pada sihir. Saat giliran Van, bocah itu tanpa ragu menjawab bahwa dirinya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari, sehingga ingin memulai dari sejarah dan tradisi kerajaan. Kedua kakaknya terdiam, terpaku pada jawaban dewasa yang keluar dari mulut anak 2 tahun. Marquis Vertio justru tertawa lepas, jelas terhibur sekaligus terkesan. Ia menyatakan harapan besarnya agar Van mewarisi bakat sihir api yang kuat, sama seperti dirinya dan ibu Van. Marquis Vertio kemudian menjelaskan bahwa uji bakat sihir akan dilakukan saat Van berusia 8 tahun, dan mengingatkannya agar tidak main-main. 期待しているぞ、バン。 Di dunia ini, kemampuan sihir adalah segalanya. Sihir terbagi menjadi 4 elemen utama, api, air, angin, dan tanah. Elemen di luar itu dianggap rendah, bahkan memalukan. Usai sarapan, Van menuju ruang belajarnya dan menerima penjelasan dasar tentang kehidupan sosial di dunia ini dari para pelayan. Tak lama kemudian, kepala pelayan bernama Esparda masuk dengan langkah berat dan meletakkan setumpuk buku tebal di atas meja Van. Esparda bukan pelayan biasa. Ia adalah veteran yang telah lama mengabdi pada Marquis Vertio. Dan meski begitu, sosoknya tetap terasa menakutkan bagi Van. Dengan nada dingin, Esparda menanyakan sejauh mana kemampuan membaca dan berhitung Van. Jawaban jujur pun keluar. Van masih kesulitan membaca dan hanya mampu berhitung sederhana. Tanpa bertanya lebih jauh, Esparda langsung memutuskan untuk menjadi guru pribadinya. 私がバン様の講師をいたします。 Sejak hari itu, hidup Van berubah menjadi mimpi buruk. Pelajaran berlangsung tanpa ampun, berjam-jam lamanya, tanpa jeda dan tanpa toleransi. Namun kerja keras itu membuahkan hasil. Dalam hitungan minggu, Van sudah mampu membaca dan menulis dengan lancar. 2 tahun penuh dihabiskan dalam rutinitas berat, hingga akhirnya ia menginjak usia 4 tahun dan memulai latihan pedang. Pada awalnya, ia benar-benar payah, bahkan sering dikalahkan oleh pelayan saat latihan tanding. Meski begitu, Van tak pernah menyerah dan terus datang berlatih setiap hari. Saat usianya menginjak 5 tahun, hasil dari semua kerja keras itu mulai terlihat. Van mampu melawan anak-anak yang lebih tua,
mereka yang sudah dipersiapkan menjadi prajurit dan bertahan dengan baik. Gerakan lawan terasa ceroboh dan mudah ditebak. Satu demi satu ia mengalahkan mereka. Anak-anak lain pun mulai terkejut dan mempertanyakan apakah Van adalah seorang jenius. Yang membuatnya benar-benar berbeda adalah sikapnya. Tidak seperti kakak-kakaknya yang angkuh, Van berbicara dengan anak-anak rakyat biasa dan memperlakukan mereka setara, membangun persahabatan yang tulus. Suatu ketika, saat beristirahat dan meneguk segelas air, Wakil Komandan Ksatria, D, memasuki ruangan dan meminta izin untuk melihat tangan Van. Ia memperhatikan dengan saksama, lalu wajahnya mengeras. タコもない皮膚も柔らかいままですな。 Tidak ada kapalan atau luka. Jelas Van belum lama memegang pedang. Van mengakui bahwa sebagian besar waktunya habis untuk belajar. D pun menjelaskan bahwa Esparda telah menekannya hampir 3 kali lebih keras dalam hal akademik. Ia menawarkan untuk berbicara dengan Esparda dan menyarankan keseimbangan antara belajar dan bertarung. Bahkan berjanji akan membentuk Van menjadi pendekar pedang sejati. 私が王国一の剣士にして差し上げますぞ。 Namun Van menolak dengan sopan, yakin bahwa dirinya mampu menangani keduanya. D mengangguk, terkesan oleh tekadnya dan memutuskan untuk menjadi instruktur resminya. が直接指導しますぞ。いいですな。 Sayangnya, latihan di bawah D tak kalah menyiksa. Setiap sesi dipenuhi latihan brutal tanpa ruang untuk beristirahat. Meski begitu, Van terus bertahan. Di balik kelelahan itu, ia sadar bahwa hidup barunya jauh lebih bermakna dibandingkan kehidupan lamanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hidup. Dalam diam, Van berjanji akan memanfaatkan kesempatan kedua ini sebaik mungkin. 大変だけど転生してからは毎日が楽しい。 Setahun berlalu, Van menginjak usia 6 tahun. Rutinitas latihan dan belajar tanpa henti mulai menggerogoti semangatnya. Ia merasa kelelahan dan sadar bahwa jika terus seperti ini, ia takkan pernah merasakan kehidupan menyenangkan yang ia impikan. Maka ia memutuskan untuk mulai hidup seperti anak normal dan menikmati masa kecilnya. Ia meminta salah satu pelayan untuk mengajaknya keluar bermain. ティル、僕外に遊びに行きたい。 Pelayan itu membawanya ke pasar kota. Van langsung terpukau oleh keramaian, hiruk-pikuk suara, dan aneka barang berwarna-warni yang dipajang di mana-mana. Di tengah langkahnya, pandangannya tertuju pada sebuah bangunan raksasa yang menjulang tinggi di atas kios-kios Mary Trading Company. Ia menatapnya dengan kagum, namun kekaguman itu seketika terusik. Di hadapannya, seorang anak kecil dengan tangan terbelenggu dirantai diseret paksa melewati kerumunan. 早く来い。なんだよ、偽物じゃねえぞ。 Dengan wajah diliputi keterkejutan, Van langsung menanyai pria itu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan nada dingin tanpa rasa bersalah, pria tersebut menjawab bahwa ia tengah menjual anak kandungnya sendiri sebagai budak. Menurutnya, karena anak itu adalah miliknya, ia merasa berhak melakukan apapun. Sang pelayan yang berdiri di samping mereka kemudian menjelaskan dengan suara lirih bahwa di keluarga-keluarga miskin, kejadian semacam itu bukan hal langka. Ketika mereka tak lagi sanggup membesarkan anak, menjualnya menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup, sebuah kenyataan pahit dunia ini. Van mengakui betapa menyakitkannya menyaksikan hal tersebut, namun di dalam hatinya ia juga merasa tak berdaya, sadar bahwa kemampuannya untuk menghentikan tragedi semacam ini sangat terbatas. なるほど。最悪だな。 Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Rosalie melangkah maju dan menyapa Van dengan sopan, mengatakan bahwa merupakan kehormatan bisa melayaninya. Van menoleh kepadanya dan menanyakan berapa harga yang akan diterima pria itu dari penjualan anaknya. Rosalie menjelaskan bahwa harga budak sangat bergantung pada bakat sihir yang dimiliki. Setelah mengetahui bahwa bocah itu hanya memiliki atribut pencuri yang termasuk peringkat terendah, ia menyatakan bahwa nilainya tak lebih dari 3 koin perak. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung murka. Ia melampiaskan amarahnya dengan menendang anaknya sambil memaki bahwa bocah itu sama sekali tak berguna. 大した金にならねえじゃねえか、このクソガキが。 Sambil menarik lengannya dengan kasar, ia berniat membawa anak itu pergi untuk mencari tempat lain. Namun langkahnya terhenti ketika Van berdiri menghadang. 僕が買うよ。 Dengan suara tenang, Van menyatakan bahwa ia akan membeli bocah itu seharga 5 koin perak. Tanpa ragu sedikit pun, pria tersebut langsung menerima tawaran itu, mengambil koin-koin tersebut, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Van kemudian berjongkok di hadapan bocah itu dan memperkenalkan dirinya. Dengan suara nyaris tak terdengar, bocah itu menyebutkan namanya, Khamsin. Van lalu mengatakan bahwa ia bebas pergi kemanapun yang ia mau, karena sejak awal ia memang tak berniat memilikinya, ia hanya membelinya untuk membebaskannya. Namun setelah mengetahui bahwa Khamsin tak memiliki tempat untuk kembali, Van menyarankan agar ia tinggal bersamanya. Seorang penjaga yang berada di dekat situ menyuarakan kekhawatiran
mengingatkan bahwa sang marki mungkin tak akan menyukai jika Fan membawa anak asing ke dalam istana. Akan tetapi, bila Khamsin didaftarkan secara resmi sebagai budak Van, maka tak seorang pun bisa mempersoalkannya. Van pun menoleh kepada Khamsin dan menanyakan apakah ia setuju dengan pengaturan tersebut. Khamsin hanya mengangguk pelan. Sejak saat itu, Khamsin menjadi budak Van dalam nama. Rosalie kemudian mengingatkan bahwa sebelum semuanya sah, mereka harus menjalani ritual pengikatan budak. Van dan Khamsin mengulurkan tangan mereka secara bersamaan. Mengikuti arahan Rosalie, kontrak pun terjalin, dan sebuah lambang bercahaya samar muncul di punggung tangan Khamsin, tanda yang akan menetap selamanya selama kontrak itu berlaku. Setelah ritual selesai, Van membawa Khamsin masuk ke Mary Trading Company untuk memberinya pakaian layak dan membebaskannya dari kain compang-camping khas budak jalanan. Beberapa hari kemudian, kembali di dalam istana kerajaan, Van tengah menikmati momen langka ketenangan sambil bersiap menyantap sepotong kue. Namun baru saja kue itu mendekati mulutnya, Khamsin masuk ke ruangan dan melaporkan bahwa Di telah datang untuk latihan. Van langsung membeku. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan kue itu kepada Khamsin sebagai suap, memintanya keluar, dan menyampaikan bahwa dirinya sedang tidak tersedia, karena membayangkan sesi latihan kejam Di saja sudah membuatnya gentar. 僕はいないと言っておいてくれ。 Khamsin mengangguk dan pergi menyampaikan pesan itu, membuat Di tampak jelas kecewa. バン様はいないみたいです。なんとお主なぜ口元に食べかすがある。食べかすなんてありません。さては買収されおったな。僕はバン様の奴隷ですから。 Namun, karena sudah terlanjur datang dan penuh semangat untuk melatih seseorang, Di justru menarik Khamsin dan mulai melatihnya dengan keras. 2 tahun berlalu dan akhirnya Van mencapai ulang tahunnya yang ke-8, usia di mana setiap anak bangsawan diuji bakat sihirnya. Kabar tentang ujian ini menyebar cepat ke seluruh wilayah, memancing rasa penasaran para bangsawan, pelayan, penjaga, bahkan pedagang biasa. Semua orang menaruh harapan besar pada Van, terlebih karena kedua orang tuanya adalah penyihir api yang luar biasa. Ayahnya, Marquis Vertio, sangat yakin bahwa Van setidaknya akan mewarisi afinitas api. Namun pada hari ujian, seluruh aula terdiam membisu. Bertentangan dengan semua ekspektasi, Van tak menunjukkan afinitas pada api, air, angin maupun tanah. Satu-satunya bakat sihir yang ia miliki adalah sihir produksi, kemampuan yang berada di peringkat paling rendah dan kerap dicemu sebagai sihir paling tak berguna. のどの属性にも適性がない。なぜ生産の魔術師が生まれる。 Suasana menjadi dingin. Wajah Marquis memerah oleh amarah dan kekecewaan. Tanpa peringatan, ia mencabut pedangnya dan menerjang maju, berniat menebas Van. Saat itu, Van membeku, tak mampu berbicara atau bergerak, pikirannya kosong sepenuhnya. Tepat sebelum pedang itu jatuh, Mursia, putra sulung, melangkah ke depan dan menahan serangan tersebut. どうしたムルシア。 Demi mencegah pertumpahan darah, Mursia mengusulkan jalan lain. Ia menyarankan agar Van ditugaskan mengelola sebuah desa terpencil yang baru saja berada di bawah kendali keluarga mereka. Desa itu terisolasi, tertinggal, dan penduduknya belum bersumpah setia. Dengan mengirim Van sebagai penguasa barunya, wilayah itu bisa distabilkan sekaligus menyingkirkan Van dari pusat perhatian. Marquis terdiam sejenak, lalu perlahan menurunkan pedangnya. Setelah berpikir, ia mengangguk setuju dan menyatakan keputusan itu masuk akal. Tanpa menatap Van, ia memerintahkan bahwa mulai saat itu Van akan memerintah tanah tersebut, lalu menyuruhnya segera pergi, berkata dingin bahwa seseorang yang begitu tak berguna tak pantas tinggal di bawah atapnya. なるほど。準備ができ次第出ていけ。 Setelah Marquis pergi, Mursia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf karena telah mengajukan saran yang memalukan. 恨むなら私を恨んでくれて構わない。 Namun, Van menghentikannya, mengatakan tak perlu ada permintaan maaf, karena jika Mursia tak turun tangan, nyawanya pasti sudah melayang. Keesokan paginya, Van mengemasi barang-barangnya dan bersiap menuju desa terpencil itu. Anehnya, ia justru merasa bersemangat, membayangkan tempat yang tenang dengan tanggung jawab ringan, di mana ia bisa menikmati hidup damai yang selalu ia impikan. Sayangnya, harapan itu segera pupus ketika Di dan Esparda mengumumkan bahwa mereka akan ikut serta untuk melanjutkan latihan dan pendidikannya. Van hanya bisa menghela napas panjang, membayangkan mimpi buruk yang menantinya. Seolah belum cukup, pelayan favoritnya pun bersikeras ikut menolak berpisah darinya. Setelah semuanya siap, Van naik ke dalam kereta dan berangkat menuju babak baru dalam hidupnya, masih menyimpan secercah harapan bahwa kali ini ia bisa sedikit bersenang-senang. Dalam perjalanan melewati hutan yang sunyi, Van mengisi waktu dengan mencoba sihir produksinya. Setelah memusatkan pikiran, sebuah pedang kecil berhasil muncul di tangannya. Khamsin yang menyaksikan hal itu tetap tenang, sama sekali tak terkejut, karena ia tahu betul bakat alami Van dan betapa cepatnya ia menguasai sesuatu. Namun dengan semua yang telah terjadi,
pengasingan dan hilangnya status, dan akhirnya mengutarakan hal yang sejak lama mengganjal hatinya, mengatakan kepada Khamsin bahwa sebenarnya tak ada lagi alasan baginya untuk tetap terikat oleh kontrak perbudakan tersebut. Jika Khamsin merasa tak ingin melanjutkan perjalanan atau mulai tak nyaman berada di sisinya, Van dengan lapang dada menyatakan siap memutus kontrak dan membiarkannya hidup bebas memilih jalannya sendiri. Namun gagasan itu langsung dipatahkan mentah-mentah. Tanpa ragu sedikit pun, Khamsin menegaskan bahwa keputusan ini sudah ia ambil dengan penuh kesadaran, bukan karena dorongan sesaat. Ia bahkan menyatakan siap mempertaruhkan nyawanya demi menjaga Van, apapun bahaya yang menghadang. Mendengar keteguhan itu, Van tak punya pilihan selain menghormati kesetiaan Khamsin, meski di hatinya masih tersisa kegelisahan. Tiba-tiba, kereta yang mereka tumpangi berhenti mendadak, membuat semua penumpang terhuyung. まずいです。 Van menoleh keluar jendela dan mendapati pemandangan kacau di depan sana. Desa tujuan mereka sedang diserang. Para ksatria yang ikut serta segera menyimpulkan bahwa ini hanyalah penjarahan biasa, gerombolan bandit rendahan atau tentara bayaran gagal yang mencari mangsa empuk. D mengamati formasi musuh dan dengan cepat memperkirakan jumlah mereka, sekitar 50 orang. Dengan kekuatan yang mereka miliki, ia menilai serangan terkoordinasi akan cukup untuk menghabisi musuh tanpa banyak kesulitan. Secara taktis, ini sangat mungkin dilakukan. Namun pemimpin petualang Orto menolak bekerja sama. Ia menegaskan misinya hanya mengawal Van hingga tiba di desa, dan tidak akan menyeret anak buahnya ke pertempuran yang merugikan. Di mencoba membujuk dengan alasan melindungi penduduk desa, tetapi Orto menanggapinya dingin. Idealisme ksatria tidak berlaku bagi para petualang. Tak punya sanggahan, Di meminta Orto tetap melindungi Van, sementara ia dan para ksatria menghadapi bandit. Jika situasi memburuk, ia meminta Van dibawa kembali ke kota. Rencana itu ditentang Esparda, yang mengungkap dirinya sebagai penyihir elemen. Ia berjanji menciptakan dinding pelindung agar petualang menyerang dari jarak jauh, sementara Di menyerang dari sisi lain. Serangan dari segala arah, katanya, akan membuat bandit kabur. Saat Van memperingatkan bahaya rencana itu, Esparda justru menyatakan ingin mati secara gemilang. Van menolak keras. Ia tak rela kehilangan Esparda dan Di, karena tanpa mereka ia tak mungkin membangun desa, dan kegagalan itu berarti hukuman mati dari ayahnya. Karena itu, Van mengumumkan bahwa dialah yang akan menjadi umpan. Til langsung menolak, Khamsin pun siap menggantikan. Namun Van menegaskan ia tak ingin kehilangan siapapun yang dekat dengannya. Ia akan naik kereta dan menyerang bandit secara frontal agar yang lain bisa menyerang dari samping. D menilai rencana itu terlalu berisiko, tetapi Van mengingatkan bahwa ia telah berlatih di bawah bimbingannya. Bahkan jika gugur, katanya, tak ada kematian yang lebih mulia bagi bangsawan selain mati demi rakyat. Ia meminta Di meninggalkan jasadnya jika ia tewas. 僕の死体は打ち捨てて構いません。名乗らなければ公爵家に迷惑はかかりませんからね。 Kata-kata itu mengguncang Orto. Ia teringat prasangkanya pada bangsawan muda yang berubah sejak Van menyapanya dengan ramah. Kini, melihat Van mempertaruhkan nyawanya, Orto memutuskan bertarung bersamanya. 今回だけだ俺たちも命を預けよう Yang lain pun setuju. Di maju, menolak membiarkan tuannya mempertaruhkan nyawa. Esparda ikut menyetujui, lalu segera menyusun rencana baru. Ia menciptakan dinding tanah dan memerintahkan pasukan mengepung bandit dari dua sisi. Orto dan rekannya menyerbu dari satu arah, sementara Di memimpin serangan dari sisi lain. Para petualang lain menghujani panah dari balik dinding, menjatuhkan beberapa bandit dan memecah formasi mereka. Saat pemimpin bandit memerintahkan serangan balik, D menerjang masuk dan merobohkan banyak musuh sekaligus. Orto, para petualang, dan ksatria lain ikut bertempur. Sementara aura mengerikan D membuat para bandit kocar-kacir. Menyadari kekalahan, pemimpin bandit nekat menyerang orang-orang di balik dinding. Orto mencoba memperingatkan, tetapi terlambat. Bandit raksasa bermata satu itu mengayunkan kapaknya ke arah penyihir berambut hijau. Untungnya Van muncul tepat waktu, mengejeknya, menyelinap di antara kakinya, lalu menebas lututnya hingga tumbang. Khamsin melompat masuk, memanfaatkan kapak lawan untuk melancarkan serangan penutup yang menghancurkan. Tak lama, semua bandit berhasil ditangkap tanpa korban di pihak Van. Orto puas dan menyatakan tugas mereka selesai setelah bayaran diterima. Namun ia tertarik pada Van, melihat potensi besar dalam dirinya, dan menawarkan tinggal lebih lama di desa tanpa nama itu.
Sebagian tim menolak karena tak ada cukup uang, tetapi inti tim Orto memilih bertahan. Mereka yakin Pan akan menjadi sosok besar suatu hari nanti. Sementara itu, Till memarahi Pan karena terlalu ceroboh dan memintanya tak lagi mempertaruhkan nyawa. Kemudian Di memberitahu bahwa penduduk telah berkumpul di gerbang desa. Van melangkah masuk dengan bangga, namun harapannya memudar saat melihat desa yang lemah dan terlantar. Kepala desa menyambutnya dan berterima kasih. Ketika Van bertanya apakah serangan sering terjadi, sang kepala desa mengangguk. Serangan sudah berkali-kali terjadi sepanjang tahun ini. Saat Van bertanya alasannya, kepala desa menjelaskan bahwa dulu desa ini rutin dipatroli ksatria. Namun, sejak masuk wilayah keluarga Pertio, tak ada lagi perlindungan. Van meminta maaf dan berkata ayahnya belum menyadari nilai desa kecil, yang justru memicu kemarahan warga. Mereka merasa bangsawan mengabaikan desa karena pajaknya kecil. Dengan tenang, Van menegaskan bahwa kemarahan tak akan menyelesaikan masalah. Ia mengatakan akar persoalan ada pada hukum pendiri kerajaan, dan jika ingin melindungi desa, mereka harus bertindak. Ada 3 cara: membuat sesuatu yang sangat berharga, menyewa tentara bayaran, atau membangun desa agar lebih kuat. Warga ragu karena merasa tak punya apa-apa, tetapi Van berkata situasi berubah karena kini mereka punya tuan baru. Keraguan itu memudar ketika Esparda dan Van memperkenalkan diri sebagai mantan kepala pelayan dan wakil komandan Night Order, membangkitkan kepercayaan warga. Saat ditanya soal sihir, Van mengakui kekuatannya hanya sihir produksi, membuat warga kecewa. Namun ketika pajak yang semula 30% diturunkan menjadi 10% sampai desa stabil, sikap warga langsung berubah dan mereka mulai menerima Van. Selanjutnya, Van menegaskan bahwa pertahanan desa harus diperkuat. Ia bertanya pada Esparda apakah dinding tanah hasil sihirnya bisa bertahan lama. Sang pelayan menjelaskan bahwa dinding itu hanya sementara dan akan runtuh saat mananya habis. Untuk sementara, Van meminta Esparda membuat dinding pelindung sihir yang langsung menciptakan tembok raksasa mengelilingi desa, membuat semua orang terpukau. Van lalu mengusulkan jebakan dan perangkap untuk memperlambat bandit yang segera disanggupi oleh Di. Ia juga mengingatkan warga agar bekerja sama membangun kembali desa, karena dengan kebersamaan, kemakmuran bisa terwujud. Tak lama kemudian, Van pergi ke hutan untuk menguji sihir produksinya. Ia mengurai kayu menjadi serat halus dan membentuk kubus nanomaterial yang sangat kuat. Till dan Khamsin terkejut sementara Orto mencoba menebasnya, namun kubus itu tetap utuh tanpa goresan. Van terus bereksperimen hingga matahari terbenam, menciptakan berbagai benda tanpa merasa kelelahan. Ia bahkan membuat katana kayu untuk Khamsin dan sebuah kapak untuk Till. Meski Till kecewa karena desainnya terlalu menyeramkan. Malamnya, Van merenung di depan api unggun, menyadari perlunya fasilitas dasar sebelum membangun desa lebih jauh. Keesokan hari, ia menyusun kubus nano di lahan kosong, dan dengan fokus penuh, membangun sebuah rumah megah dalam sekejap. Warga terdiam tak percaya, sementara Pan tersenyum puas. Akhirnya ia memiliki tempat tinggal yang layak. Seluruh desa terpaku menatap mansion itu. Van menjelaskan bahwa sihir produksinya lebih cocok untuk mengelola wilayah, meski ia mengakui sihir ofensif lebih baik untuk melindungi rakyat. Menurutnya, orang akan merasa lebih aman dipimpin bangsawan yang bisa melempar bola api daripada sekadar tukang bangunan yang dimuliakan. Till dan Khamsin tidak setuju dan mengaku lebih memilih tinggal di kota Pan daripada di wilayah ayahnya. Esparda mendukung mereka, menjelaskan bahwa saat damai, kemampuan Pan jauh lebih bermanfaat bagi perkembangan wilayah. Di dan Orto pun sepakat, kagum, karena Pan bisa membangun rumah lebih cepat daripada Usuzain Bolt berlari 100 meter. Saat Pan menawarkan membangun rumah jika mereka membawa kayu, antusiasme langsung menyebar. Kepala desa pun meminta hal yang sama untuk warga lain. Meski lelah, Van akhirnya menyanggupi karena kondisi rumah-rumah yang hampir roboh. Tak lama, Van menciptakan satu kawasan pemukiman sekaligus dengan tata letak grid. Setiap unit berisi 4 rumah yang dihubungkan jalan lebar. Semua rumah dibuat seragam demi menghindari konflik, setidaknya untuk sementara.
Sebagai penutup, Pan membangun pemandian umum di samping mansion. Hal ini membuat warga penasaran. Bahkan Till dan penyihir berambut hijau bernama Pluriel mengajak Pan mandi bersama. ではバン様、私と一緒に入りましょう。私も入ります。 Mendengarnya, Pan panik dan menegaskan bahwa dirinya sudah pria dewasa sepenuhnya. Para gadis mandi lebih dulu. Di pemandian umum, Pluriel memuji Pan yang berbeda dari bangsawan lain, baik dan bijaksana. Till pun langsung membanggakan tuannya. Setelah itu, giliran para pria. Van dan Kamsin masuk lebih dulu, dan Van menyadari tubuh Kamsin makin berotot berkat latihan dengan Di. Tak lama, Di dan para ksatria datang dan si otak-otot itu malah mengayunkan pedang besarnya di dalam pemandian umum. Keesokan paginya, Van terkejut melihat para ksatria telah menggali parit mengelilingi desa. Ia menyarankan parit diisi air sekaligus memenuhi kebutuhan minum, pertanian, dan pemandian umum. Van meninjau sumber air terdekat, lalu Esparda membuat kanal kecil ke arah sana. Di dan para pemuda memperlebar kanal. Sementara Van memperkuat dindingnya dengan sihir. Esparda bahkan berkomentar bahwa Di masih terlalu aktif untuk pria di awal usia 40-an. Menjelang sore, kanal sudah mencapai setengah jarak. Van memerintahkan berhenti karena yang lain kelelahan, meski Di masih ingin lanjut. と数時間で村にたどり着きますぞ。嘘でしょ。まだ余力があるのか。 Keesokan harinya, kanal selesai. Semua berkumpul di sungai saat Van membuka aliran air, disambut sorak-sorai warga. Parit pun terisi, namun untuk mencegah banjir, Van menggali danau di belakang desa sebagai waduk. Saat danau rampung, seluruh desa bersukacita. Kepala desa berterima kasih karena kini mereka tak perlu berjalan sejauh 1 mil untuk air. ありがとうございます。いえいえ、礼には及びません。 Beberapa hari kemudian, Van memperkuat tembok desa dengan beton hasil sihir. Dengan pertahanan itu, serangan bandit diyakini tak lagi berarti. Namun Van masih belum puas. Ia memasang balista di atas tembok dan perisai di depannya agar para penjaga bisa menyerang dengan aman. Baginya itu hal dasar, tetapi bagi yang lain, pertahanan itu sudah luar biasa. Esparda bahkan berkata, tempat ini tak pantas lagi disebut desa, melainkan sebuah benteng. Di berpendapat bahwa jika Markis tahu kemampuan Pan, ia takkan pernah mengusirnya dan bahkan menjadikannya penerus. Esparda menolak, yakin bahwa Markis hanya menilai kekuatan bertarung dan tak akan menghargai bakat Pan. Perdebatan memanas hingga Pan meminta mereka berhenti, menegaskan bahwa yang terpenting adalah menjalani hidup sebaik mungkin dengan apa yang ada. Di pun mengakui kesalahannya dan yakin Van akan menjadi penguasa hebat. Namun Van lebih fokus pada sarapan buatannya Till, menyadari bahwa persediaan makanan mereka terbatas. Esparda lalu mengingatkan bahwa selain pertahanan, desa juga butuh pemasukan karena pedagang hanya datang sekali sebulan. Van pun memutuskan untuk membangun industri khusus demi menghasilkan uang bagi desa. Ia meminta semua orang memberi ide. Kamsin mengusulkan menjual kubus nano, tetapi Pan menolak karena hanya ia yang bisa menggunakannya. はい、バン様が作った木のブロックが良いと思います。却下。 Till menyarankan berburu monster, namun juga ditolak karena hanya petualang dan ksatria yang diizinkan. 魔獣を飼って素材を。 Esparda mengakui sulitnya menemukan hal istimewa di desa itu, sehingga Pan memutuskan berpikir lebih dalam. Hari itu, Pan bertemu petualang bertubuh besar dari kelompok Ortos. Pria itu mengatakan para pelayannya terlalu menyayangi Pan hingga enggan memakai senjata mereka. Kesal, Van menegur mereka dan menegaskan bahwa senjata diciptakan untuk digunakan. Petualang itu lalu menunjukkan perisai kulit orc dan menantang mereka menyerang. Kamsin hanya menyentuhkan katananya, namun perisai itu langsung rusak. Ia makin terpukul saat Van menjelaskan bahwa pedang tersebut sebenarnya terbuat dari kayu. Meski menangis, perisainya segera diperbaiki oleh Pan dengan sihir. Tak lama kemudian, Orto datang membawa kereta penuh mineral langka dari pegunungan dekat desa. Di antara besi, tembaga, perak, dan emas, terdapat biji metil yang membuat Van sangat terkejut. それはすごい。森で取れるなんて。 Orto menjelaskan bahwa daerah terpencil itu selama ini luput dari perhatian. Van kemudian mengolah biji besi menjadi kubus nano. Petualang bertubuh besar itu meminta dibuatkan pedang, dan Van menyanggupi. 試しにそれで足の剣を作ってくれません？ Hasilnya memukau, membuat para petualang lain ikut meminta senjata.
Van setuju membuatkan masing-masing satu sebagai balasan atas biji yang mereka bawa. Melihat pedang-pedang itu, Pluriel menilai harganya pasti sangat tinggi. Van berpikir pedang dari Maithil akan jauh lebih mahal. Esparda lalu menjelaskan bahwa Maithil sangat langka dan kemunculannya menandakan adanya dungeon di dekat desa ini. 新しいダンジョンか。 Jika dungeon ditemukan, desa akan dipenuhi ribuan orang. Tetapi Van tahu mereka belum siap dan khawatir akan incaran pihak luar. Saat Pluriel menyebut ayah Van mungkin mengirim kesatria, Van menjawab pahit bahwa ia justru akan disingkirkan. 追い出した先が有益と分かれば、また別の場所に飛ばされちゃうかな。 Ia ingin membangun desa ini sepenuhnya sebelum melaporkan dungeon. Orto dan yang lain berjanji menjaga rahasia itu meski berpotensi menguntungkan. Tak lama, Van kembali merenovasi desa. Til khawatir ia terlalu memaksakan diri ketika tiba-tiba seorang penduduk melapor bahwa monster kadal berzirah mendekat. Van segera memerintahkan semua orang berlindung di balik tembok dan mengunci gerbang. Lalu mengajak mereka bertarung bersama. Terbakar semangat, para penduduk bersumpah melindungi desa hingga napas terakhir. だから力を貸してほしい。 Van segera memerintahkan semua orang menuju tembok dan berlindung di balik balista. Kamsin melaporkan bahwa Orto sedang berburu, sehingga komando harus diambil alih. Van sempat ingin naik ke tembok, tetapi Til menahannya dengan mata berkaca-kaca, membuatnya mengurungkan niat. Ia pun memerintahkan Di naik ke tembok untuk memantau situasi, sementara ia sendiri mengatur strategi dari bawah. Namun, setibanya di sana, Di tertegun melihat sekitar 40 kadal berzirah setinggi 8 meter bergerak ke arah desa. Ia panik, bahkan satu monster saja biasanya butuh banyak kesatria veteran. Atas perintah Van, Di memuat anak panah besi ke balista meski sadar senjata biasa tak seharusnya efektif. Ia memilih percaya pada insting Van dan memberi perintah tembak. Anak panah itu menembus sisik para monster, menjatuhkan 10 ekor dalam satu serangan. Saat amunisi hampir habis dan masih tersisa setengah dari musuh, Di melapor. Van lalu teringat pedang kayu milik Kamsin yang pernah menembus perisai kuat. Ia pun menyimpulkan bahwa kayu adalah jawabannya dan memerintahkan penggunaan anak panah kayu. Para ksatria menganggap perintah itu konyol, mana mungkin kayu menembus kulit monster sekeras baja. Namun Di membungkam mereka. Van sudah berkali-kali membuktikan dirinya benar, dan kali ini Di kembali memilih percaya. Ia memerintahkan penduduk desa menembakkan anak panah kayu. Hasilnya mengejutkan, meski tertahan, anak panah itu cukup dalam untuk merusak organ vital para kadal dan membunuh mereka seketika. Yakin akan kemenangan, Di memerintahkan serangan lanjutan sambil berseru bahwa malam itu mereka akan berpesta daging kadal. Tak lama, sisa monster pun musnah. Kemenangan itu segera dilaporkan Di pada Pan. Sorak-sorai menggema di seluruh desa. Til memeluk Pan, sementara ia sendiri masih tercengang bahwa senjata kayu buatannya mampu mengalahkan monster sekuat itu. Di atas tembok, para ksatria mencatat tak ada korban dan amunisi masih berlimpah, membuat Di sedikit kecewa karena pertempuran berakhir terlalu cepat, sekaligus kagum pada kemampuan Pan. Tak lama kemudian, penduduk mulai mengolah bangkai kadal di bawah arahan kelompok Orto. Mereka menyarankan agar bagian berharga disimpan untuk dijual, sementara daging diawetkan. Berkat pisau buatan Pan, pekerjaan berat itu selesai jauh lebih cepat. Melihat tumpukan daging, Van memutuskan mengadakan pesta besar. Malam itu, seluruh desa merayakan kemenangan dengan makan sepuasnya. Kelompok Orto memuji senjata Pan, membuat Di cemburu dan meminta dibuatkan pedang, bahkan menawarkan cek kosong. Para ksatria lain pun ikut meminta. Dengan malu, Van menolak bayaran dan berjanji akan membuat perlengkapan setelah urusan desa selesai. Orto lalu menjelaskan bahwa satu kadal berzirah biasanya bernilai 20 koin emas, namun hasil realistisnya sekitar 8 koin emas. Jumlah itu tetap besar, dan Van pun kewalahan membayangkan penggunaannya. Sayangnya, Esparda membawa kabar buruk. Jika sebuah desa menghasilkan lebih dari 100 koin emas, maka setengahnya wajib diserahkan sebagai pajak kepada Markis. Mendengarnya, Van merasa seperti baru tertipu kripto dan bahkan sempat bertanya soal penggelapan pajak.
Esparda menegaskan hal itu mustahil karena volume penjualan yang terlalu besar. Harapan Van runtuh, apalagi jika ayahnya menyadari nilai desa ini, ia bisa diasingkan lagi. Namun Esparda menemukan jalan keluar, melapor ke Murcia, bukan ke Marquis. バン様の兄上でいらっしゃるムルシア様に一報を入れるのです。 Dengan begitu, prestasi mengalahkan Kadal bisa dikreditkan pada kakak Van, menutupi keterlibatan mereka, dan membuat Van tetap tinggal di desa. Keesokan harinya, dua pedagang datang dan terpukau melihat tembok raksasa desa. Van menyambut mereka dari gerbang. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bell dan Rango dari Merry Chamber of Commerce. Di gudang, keduanya nyaris tak percaya melihat tumpukan hasil buruan Kadal berzirah. Saat Van bertanya apakah semuanya mau dibeli, jawabannya langsung, ya, mereka meminta waktu sekitar 1 bulan untuk evaluasi dan transportasi. Van setuju, bahkan memberikan daging gratis karena belum punya lemari pendingin. Ia juga menawarkan senjata buatannya. Melihat kualitasnya, kedua pedagang itu langsung menyetujui harga tanpa menawar. Saat Van meminta bantuan promosi, keraguan mereka terlihat. Ia pun menyadari mereka hanyalah pedagang pemula yang ingin memonopoli. Van menjelaskan bahwa desa ini cepat atau lambat akan ditemukan, jalurnya bisa dilacak. Meski terkejut, mereka tertarik ketika Van menyinggung cara lain untuk meraup keuntungan jauh lebih besar. Mata mereka langsung berbinar. Van menyarankan agar mereka membuka toko di desa. Dan tanpa ragu keduanya menerima tawaran itu dengan membungkuk penuh terima kasih. Bahkan sebelum mereka benar-benar memahami besarnya peluang tersebut, Van sudah mewujudkan toko impian mereka dan menyatakan harapannya akan kerjasama yang menguntungkan. 早速店を建てましょうか。信じられん。 Tak lama kemudian, Van kedatangan 2 tamu tak terduga. Seorang gadis bangsawan seusianya dan seorang ksatria wanita berwibawa yang mengawalnya. Aura sang ksatria terasa tajam. Bahkan ia terang-terangan berniat menilai apakah Van seorang jenius atau ancaman. Di saat bersamaan, Esparda memberi Van tugas merancang kota yang mampu menampung 10.000 penduduk. Ia menjelaskan bahwa benteng persegi adalah bentuk paling umum, namun Van memilih benteng berbentuk bintang agar pertahanan lebih efektif. Esparda pun menyukai ide itu dan membantu menyempurnakannya. Tiba-tiba, seorang ksatria berambut merah melapor bahwa utusan dari Conti Ferdinando ingin bertemu. Saat dipersilakan masuk, ternyata tamunya adalah 2 wanita yang sama. Sang ksatria memperkenalkan diri sebagai Mira, seorang Viscontos, sementara gadis itu dengan gugup mengaku bernama Art, putri bungsu dari Count Ferdinando. Mira lalu menanyakan alasan kedatangan mereka. Dengan tenang, Van menjawab bahwa mereka ingin menilainya dan mungkin merekrutnya. Mira tertawa, mengakui bahwa tebakannya benar, karena Count Ferdinando mencurigai Marki sengaja mengirim putranya ke desa ini untuk memperluas pengaruh. Namun Mira menduga alasan lain. Van tidak memiliki sihir elemen. Mendengar itu, Van mengaku jujur. Ia memang tak punya sihir elemen dan tidak dikirim untuk perang apapun. Ia hanya diasingkan oleh ayahnya. Meski begitu, Mira tidak langsung percaya. Melihat perkembangan desa yang pesat, ia menduga Van membawa sekitar 5.000 prajurit untuk menjadikannya markas militer. Mendengar itu, Van tertawa dan menjelaskan bahwa ia diusir tanpa bekal, bahkan tanpa seorang pun yang mengantarnya. 僕が父から許されたのは、そこにいるカムシンを連れて行くことと。 Saat Mira menanyakan kepala pelayan dan wakil komandan ksatria, Di menjelaskan bahwa ia datang atas kemauannya sendiri demi menyelesaikan pelatihan Van, meski mengabaikan panggilan dari ibu kota. Esparda menambahkan bahwa ia sudah pensiun dan membantu Van hanya sebagai hobi karena ingin mengabdi pada orang yang menghargai semua kalangan. Untuk menjelaskan kemajuan desa, Van memberi demonstrasi. Ia meminta Esparda membuat dinding tanah yang ia ubah menjadi dinding setara benteng. Mira terkesan, tetapi menilai dinding itu akan runtuh saat kehilangan mana. Menanggapi hal itu, Van mengubahnya menjadi beton padat dan menciptakan gerbang dari kubus nano kayu. Mira dan Art terperangah. Saat ditanya atribut sihirnya, Van menjawab santai bahwa ia hanya memiliki sihir produksi, sihir terburuk yang membuatnya diasingkan. Ucapan itu mengingatkan Art pada nasibnya sendiri. Mira pun menyampaikan tujuan keduanya. Ia ditugaskan menawarkan tangan Art kepada Van. Van segera paham bahwa Count Ferdinando ingin memastikan dirinya bukan ancaman. Namun Van menolak dengan halus. Ia tak ingin berkonflik dan hanya ingin hidup damai di desa ini. Mira mengaku sempat menentang pertunangan Art,
Tetapi setelah melihat potensi dan karakter Van, ia justru mendukungnya, bahkan bercanda ingin menikah dengannya sendiri. Van tentu bersemangat meski akhirnya hanya bisa menerima Art untuk saat ini. Saat dimintai pendapat, Art dengan malu-malu mengatakan, Van orang baik, tetapi belum memikirkan pernikahan. Van memintanya mengambil waktu. Mira lalu memutuskan bermalam agar Art bisa berpikir tenang. Ketika ditanya soal kamar dimension, Van malah membangun penginapan khusus untuk mereka. Usai makan malam, Van mencoba mengenal Art lebih dekat. Gadis itu bercerita tentang kesukaannya pada bunga dan boneka, lalu dengan ceria mengajak Van melihat koleksinya di kereta. Malam itu, Van mengantar mereka ke penginapan. Mira sengaja meninggalkan Van dan Art berdua sebelum kembali ke kamarnya. Setelahnya, Van pulang ke mansion, tempat Esparda menyimpulkan bahwa jika Count Ferdinando mengirim putrinya untuk menikah dengan penguasa desa tak bernama, maka Art kemungkinan juga bukan penyihir elemen. Saat itu Van menyadari Art mungkin sama-sama diasingkan seperti dirinya. Ia pun berniat membiarkannya tinggal di desa ini, bahkan tanpa pertunangan. Keesokan paginya, Till dan Khamsin datang ke kamar Pen dengan tergesa-gesa, membangunkannya tepat saat ia sedang bermimpi indah. Dengan wajah kesal, Van menuntut penjelasan atas gangguan tersebut. Till hanya mendengus dan mengatakan bahwa ada hal yang jauh lebih penting di dunia nyata dibanding mimpi romantisnya. Ia menambahkan bahwa Dee dan Esparda sudah lebih dulu tiba di lokasi. Van meminta mereka setidaknya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun Till hanya berkata bahwa semuanya akan jelas setelah Van tiba di Danau Pan, danau yang sama yang ia ciptakan beberapa hari lalu. Banko desu. Mendengar itu, Van langsung terkejut. Ternyata para penduduk menamai danau tersebut dengan namanya. Ia segera mencatat dalam benaknya untuk menghentikan mereka sebelum terpikir menamai desa itu dengan namanya juga. Sesampainya di danau, Van mendapati seluruh desa sudah berkumpul. Dee langsung menuntunnya ke sumber keributan, sesosok putri duyung yang bersembunyi di danau. Esparda menjelaskan bahwa putri duyung biasanya hidup di sungai-sungai indah, di hutan lebat yang tak tersentuh manusia dan polusi. Namun entah bagaimana, beberapa putri duyung justru muncul di danau buatan Van, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Penasaran, Van memutuskan untuk berbicara langsung dengan sang putri duyung. Sayangnya, ia tidak mendapat respons apapun. Ia pun bertanya-tanya, apakah putri duyung itu tuli atau tidak mengerti bahasa manusia. Setelah berpikir sejenak, ia mendapatkan ide yang menurutnya pasti berhasil. Ia memerintahkan Till dan Khamsin untuk membawa daging. Sesuai dugaan Van, semua makhluk memahami bahasa makanan. Begitu melihat daging panggang, sang putri duyung langsung berenang mendekat dan dengan ragu bertanya, apakah ia benar-benar boleh memakannya. Tabete ii. Van mempersilakannya. Setelah mencicipi, mata sang putri duyung membelalak, itu adalah daging kadal berzirah. Ia langsung bertanya siapa yang telah mengalahkan monster-monster tersebut. Sebelum Van sempat merendah dan memberi kredit pada kerjasama desa, semua orang serempak menunjuknya, menyatakan bahwa Van sendirilah yang mengalahkan mereka. Van sama desu. バン様のお力でしょうな。 Mendengar itu, sang putri duyung tampak puas. Ia segera menyelam dan menghilang ke dalam danau. Van bertanya-tanya apakah ia akan kembali, namun Esparda menggeleng, mengatakan bahwa putri duyung bahkan lebih pemalu daripada Bigfoot. Namun di luar dugaan, keesokan harinya seluruh klan putri duyung muncul di depan rumah Van, membuatnya terperangah. Ia menduga mereka datang karena ia telah mengalahkan kadal berzirah. Bahkan sempat berpikir mungkin para putri duyung menyembah monster-monster itu. Esparda langsung menyebut pemikiran itu bodoh dan menyarankan agar mereka bertanya langsung. Seorang pemimpin putri duyung yang besar dan tampak mengintimidasi melangkah maju. Ia berterima kasih kepada Pan karena telah memperlakukan putrinya dengan baik sehari sebelumnya. Sang raja kemudian memastikan apakah Van benar-benar mengalahkan kadal berzirah. Van mengangguk sambil kembali menekankan bahwa itu adalah hasil kerja tim. Sayangnya, tak seorang pun mendengarkan bagian itu. Mereka justru mulai berbisik-bisik, tak percaya seorang anak bisa mengalahkan monster sekuat itu. Tiba-tiba, sang raja menyebut Pan sebagai pahlawan dan menyatakan bahwa ia diizinkan menikahi putrinya, Lada. そなたと我が娘ラダプリオラの婚姻を。 Pan terkejut bukan main. Sang raja bahkan bertanya, apakah Pan tidak tertarik pada Loli? Lalu dengan santai menambahkan bahwa saat Lada dewasa nanti, ia akan menjadi ibu paling mommy di antara semuanya. Namun Pan, yang berpikir realistis, menolak dengan halus, mengatakan bahwa Lada masih anak-anak dan jelas belum memahami konsep pernikahan. Ia pun bertanya alasan sebenarnya sang raja menawarkan pernikahan tersebut.
Dengan wajah serius, sang raja menjelaskan bahwa kaumnya jarang berurusan dengan manusia. Tetapi akhir-akhir ini, wilayah mereka diserbu kadal berzirah yang telah membunuh banyak dari mereka. Karena itu, ia bersedia menikahkan putrinya dengan siapapun yang mampu mengalahkan monster-monster tersebut. Kini Pan mengerti. Ia menegaskan bahwa sang raja tidak perlu mengorbankan putrinya demi keselamatan kaumnya. Ia berjanji akan membantu semata-mata karena ia ingin melakukannya. Mendengar itu, sang raja meminta izin agar kaumnya boleh tinggal di danau. Van menyetujuinya dan bahkan langsung membangun 2 rumah pergelangan tangan terapung di tengah danau. Para putri duyung pun segera merasa seperti di rumah sendiri. Tak lama kemudian, Esparda mengingatkan soal masalah limbah desa. Hal ini membuat sang raja penasaran. Van menjelaskan arsitektur desa dan sistem flush raksasa yang mereka gunakan untuk membuang kotoran. Sang raja menawarkan bantuan mengingat kaumnya ahli dalam manipulasi air. Berkat bantuan mereka, pekerjaan Pan menjadi jauh lebih mudah. Sang raja bahkan meminta agar urusan pembuangan limbah diserahkan sepenuhnya kepada para penghuni air sebagai balas jasa atas tempat tinggal yang aman. Saat itulah Art dan Mira tiba dan terkejut melihat para putri duyung. Tanpa peringatan, sang raja memanggil Pan sebagai menantu dan mengucapkan terima kasih, membuat kedua gadis manusia itu terpaku. Mira langsung menanyai Pan apakah ia menikah dengan putri duyung, padahal Art merasa dirinya yang lebih dulu mengantre. Sebelum Pan sempat meluruskan, Lada dengan bangga menyatakan bahwa ia adalah istri Pan. Situasi pun makin rumit. Untuk meredakan keadaan, Pan mengajak Art berperahu keesokan harinya agar bisa menjelaskan semuanya. Namun Art mengatakan bahwa ia sudah mendengar penjelasan dari Mira, sehingga tidak ada kesalahpahaman lagi. Pan pun lega. Art bahkan memujinya karena telah membangun danau serta mengembangkan desa dengan begitu pesat. Tiba-tiba, Lada muncul untuk menyapanya. Melihat Van bersama gadis lain, ia langsung cemburu. Bagaimanapun juga, dalam pikirannya, Van adalah suaminya. Tak lama, beberapa anak putri duyung ikut bermunculan, mengelilingi perahu sambil memanggil Van sebagai tuan daging. Mereka menggoyang-goyangkan perahu hingga Art terpeleset dan jatuh tepat ke atas Van. Anak-anak itu menatap adegan tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Art gugup, sementara Lada semakin cemburu. Ia kembali bertanya apa yang dilakukan gadis aneh itu dengan suaminya. Van mengingatkannya bahwa ia telah menolak lamaran ayahnya, jadi mereka bahkan belum bertunangan. Mendengar itu, Lada mendengus kesal, lalu menyelam ke dalam air. Anak-anak putri duyung lainnya langsung berteriak-teriak, menuduh Van telah membuli putri mereka. Mereka mengguncang perahu semakin keras. Art berpegangan erat pada Van, sementara Van sibuk menyuap anak-anak itu dengan daging. Namun sia-sia. Akhirnya, sang raja putri duyung sendiri muncul untuk menghadapi Pan, yang langsung ciut nyalinya melihat ekspresi serius di wajahnya. Raja duyung berkata bahwa ia mendengar dari Lada kalau Pan terlihat menggoda perempuan lain, padahal ia sudah dianggap menikah. Mendengar tuduhan itu, Art langsung merasa cemas. Namun Pan dengan tegas menjelaskan bahwa ia sama sekali belum pernah menyatakan akan menikahi Lada. Sayangnya, Raja Duyung tidak mau mendengar penjelasan logis apapun. Ia langsung memutuskan bahwa masalah ini akan diselesaikan lewat sebuah kompetisi antara kaum Muroke dan rakyat Pan. Jika pihak Muroke menang, maka Pan harus secara resmi mengakui pernikahannya dengan Lada. Pan sebenarnya hendak menolak tantangan itu, tetapi tiba-tiba Di menerima tantangan tersebut atas namanya. Ia meyakinkan Pan bahwa sebagai wakil komandan Ordok Satria, ia pasti akan membawa kemenangan. Bahkan Esparda, yang biasanya selalu berbeda pendapat, kali ini setuju dengan Di. Sambil berkata bahwa semakin cepat masalah ini selesai, semakin banyak waktu yang bisa Van gunakan untuk belajar. Mira, yang kebetulan berada di dekat sana, juga menyetujui ide tersebut. Van menyadari bahwa jika ia kalah, ia harus menikah secepatnya. Namun Til dan Kamsin menertawakannya dan mengatakan bahwa tidak mungkin ia kalah. Tidak tahu bagaimana cara menghentikan mereka yang terus menggoda dirinya. Van akhirnya setuju dengan kompetisi itu. Raja Duyung pun memutuskan bahwa kompetisi akan terdiri dari 3 cabang agar adil. Dan ia memberi Pan kesempatan memilih pertandingan pertama. Alih-alih memilih sesuatu yang jelas menguntungkan dirinya, Van justru memilih permainan polo air. Permainan yang sama-sama tidak dikenal oleh kedua pihak. Van lalu menciptakan sebuah kolam di tengah kolam besar dan mulai menjelaskan aturan permainannya. Esparda terkejut karena belum pernah mendengar permainan seperti itu. Sementara Til memuji Pan karena mengetahui hal-hal yang bahkan tidak diketahui oleh pelayan tua istana. Di sisi lain, Mira berkomentar bahwa baju renang buatan Pan sangat bagus untuk menarik para penggemar anime. Sementara Di sibuk memamerkan ototnya seperti anak gym kebanyakan.
Van bertanya pada Mira apakah ia akan ikut bermain. Mira mengangguk, mengatakan bahwa ia harus memastikan Van menikahi Art, bukan Putri Duyung, dan ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Pertandingan pun dimulai. Mira dan Til mewakili desa Van, sementara Lada dan ayahnya bermain untuk pihak Duyung. Begitu permainan dimulai, Raja Duyung langsung mencetak poin servis, dan tidak lama kemudian para Duyung mulai mendominasi permainan. Hal itu tentu saja tidak mengejutkan siapapun yang memiliki lebih dari 3 sel otak. Saat jeda babak, Til mulai kehilangan harapan karena selisih poin yang sangat besar. Namun Mira menjadi marah mendengar hal itu, dan bertanya apakah kesetiaan Til pada Van akan runtuh hanya karena tantangan sekecil ini. Kata-katanya membakar semangat Til, dan di babak kedua mereka mulai mengejar ketertinggalan. Setelah pertarungan sengit, kedua tim mencapai poin penentuan. Semua bergantung pada 1 poin terakhir. Mira melompat untuk memblokir smash Raja Duyung, tetapi serangan itu berhasil melewatinya, dan Til juga tidak mampu menahannya. Dengan itu, para Duyung memenangkan ronde pertama. Til terlihat sangat terpukul, sementara Mira justru tetap optimis, seperti seseorang yang menonton anime favoritnya untuk kesekian kalinya. Van tidak senang melihat sikapnya yang terlalu berharap meski mereka kalah. Tak lama kemudian, Raja Duyung mendekati Van dan mengumumkan pertandingan kedua. Lomba estafet renang. Mendengar itu, Van langsung sadar bahwa ia dalam masalah besar, karena hampir mustahil mengalahkan Duyung di air. Namun dengan percaya diri berkata bahwa ini akan sangat mudah baginya. Kamsin juga ikut menawarkan diri. Perlombaan pun dimulai dengan Lada dan Kamsin sebagai perenang pertama. Seperti yang diduga, Lada langsung unggul jauh. Kamsin berusaha sekuat tenaga mengejarnya, tetapi Lada bahkan masih terlihat santai. Ia menyelam lebih dalam untuk berenang lebih cepat dan menyerahkan giliran pada rekannya. Kamsin entah bagaimana berhasil mengimbanginya dan segera menyentuh D. D memilih gaya kupu-kupu, gaya renang tersulit, membuat Van bertanya-tanya mengapa ia tidak memilih gaya bebas. Para kesatria lain menjelaskan bahwa gaya tersebut memungkinkan D menggunakan kekuatan ototnya sepenuhnya. Benar saja, Di melesat seperti perahu bermesin, menyalip Duyung dan memenangkan perlombaan. Raja Duyung tidak percaya mereka kalah dalam lomba renang. Di, dengan bangga, keluar dari kolam tanpa menyadari bahwa ia berenang terlalu cepat hingga pakaian renangnya robek akibat tekanan air. Masih belum sepenuhnya menerima kekalahan, Raja Duyung mendekati Van untuk pertandingan terakhir. Ia meminta Van memilih cabang penentu. Van lalu menciptakan sebuah mesin serut es, meminta plural membuat es, dan menyiramnya dengan sirup beraneka rasa. Ia menjelaskan bahwa pertandingan terakhir adalah lomba makan es serut, dan ia sendiri akan ikut bertanding. Saat ia meminta pasangan, Art mengangkat tangan, mengejutkan semua orang. Mereka pun berkumpul di rumah pergelangan tangan Duyung, masing-masing memegang mangkuk besar es serut. Van ragu apakah porsinya terlalu besar, sementara Mira masih memberi kesempatan pada Art untuk mundur. Namun Art menolak, mengatakan bahwa ia akan terus berjuang demi calon suaminya. Begitu Esparda memberi aba-aba, mereka mulai menyantap es serut. Otak beku langsung menyerang keempat peserta. Namun Raja Duyung, yang bertekad menjodohkan Lada dengan Van, memaksa dirinya terus makan, diikuti oleh Lada. Van hampir putus asa, tetapi Art berhasil melewati rasa nyeri dan mulai makan perlahan, 1 sendok demi 1 sendok. Melihat itu, Van kembali bersemangat dan ikut melanjutkan. Beberapa menit kemudian, Van dan Art berhasil menghabiskan mangkuk mereka lebih dulu. Mereka menang. Raja Duyung menerima kekalahannya dengan lapang dada. Van merasa lega karena tidak lagi dipaksa menikahi Lada. Meskipun Raja Duyung masih memanggilnya menantu dan berkata bahwa ia telah membuktikan dirinya layak bagi putrinya. Setelah Raja Duyung pergi, Van justru bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan kompetisi itu. Tak lama kemudian, perutnya mulai sakit akibat terlalu banyak makan es, dan semua orang mengerubunginya untuk memastikan keadaannya. Di sisi lain, Mira memuji Art atas usahanya. Namun ia hanya bisa menatap Van yang dikelilingi teman-temannya dengan setia. Ia bertanya-tanya kapan dirinya bisa merasakan perhatian yang sama. Sejak kecil, ia selalu diabaikan. Ayahnya sibuk bekerja, ibunya menyerahkannya pada pengasuh lalu berkelana keliling Eropa. Sifatnya yang pemalu dan kurang cerdas membuatnya semakin tak diperhatikan. Satu-satunya kelebihannya hanyalah sihir boneka yang mampu ia kuasai dengan sempurna. Ia berharap bisa mengesankan ibunya, tetapi justru ditampar dan ditinggalkan karena sihir tersebut dianggap jahat bagi kaum bangsawan. Saat usianya mencapai 10 tahun, ayahnya menjodohkannya dengan penguasa desa tanpa nama, Van. Meski memiliki sihir yang dianggap tidak berguna, Van adalah pria baik, percaya diri, dan dicintai semua orang. Melihat Van sekarang, Art bertekad untuk terus melatih sihir bonekanya agar suatu hari nanti orang-orang juga akan mencintainya. Keesokan harinya,
Van mengumpulkan para penduduk desa untuk pekerjaan pembangunan dan menyemangati mereka dengan janji pesta barbeku di malam hari. Saat itu, Art datang menyapanya dan bertanya apakah ia boleh melihat Van bekerja, karena ia ingin menjadi seperti dirinya. はい、もちろんです。 2 minggu kemudian, Van dan teman-temannya berhasil membangun tembok yang luar biasa kokoh berkat kekuatannya dan bantuan para penduduk. おかげさまで2週間で城壁が完成しました。君には驚かされてばかりだな。パナメラさんの城壁がそびえ立っている。 Semua orang dibuat takjub oleh kemampuannya menyelesaikan pekerjaan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Namun bagi Van, semuanya belum selesai. Ia masih berencana membangun lebih banyak rumah, mengingat para pedagang dan petualang mulai berdatangan. Di tengah kesibukan itu, Mira menghampirinya. Sejak lama ia memimpikan memiliki tanah sendiri yang bisa ia kembangkan sesuka hati. Karena itu, ia bertekad untuk meraih kejayaan sebesar-besarnya dalam pertempuran berikutnya, bukan demi imbalan uang, melainkan demi mendapatkan wilayah yang bisa ia bangun sendiri. Saat melihat deretan ketapel besar, Mira tidak mengenalinya. Van pun menjelaskan bahwa itu adalah manganel, ketapel perang, versi lebih besar dari yang pernah ia buat sebelumnya. Kini alat itu dirancang agar bagian atas dan bawahnya dapat menembak secara terpisah, memungkinkan 2 tembakan beruntun. Ia lalu memerintahkan Khamsin untuk melakukan uji coba. Saat proyektil ditembakkan, daya hancurnya begitu dahsyat. Jumlah manganel yang mereka miliki bahkan melebihi 100 unit. Terkesan, Mira ingin membeli satu. Tetapi Van menolak karena senjata itu tidak untuk dijual. Ia kemudian menawarkan kesepakatan. Berikan 1 manganel, dan ia akan membalas dengan bantuan apapun di masa depan. Van setuju dan berkata bahwa ia akan menagih janji itu nanti. Meski begitu, ia sempat bertanya-tanya bagaimana Mira akan mengangkut manganel dan amunisinya yang sangat berat. Mira pun memutuskan menyiapkan kereta khusus. Karena proyektilnya terbuat dari besi, ia merasa bisa menempa ulang amunisi serupa di tanah kelahirannya. Khamsin menyarankan agar ia membawa setidaknya 1 atau 2 anak panah buatan Van. Ia juga memperlihatkan pedang yang mereka tempa bersama. Mira terpukau, belum pernah ia melihat pedang dengan bentuk dan kualitas seperti itu. Senjata tersebut tampak sangat efektif melawan musuh berzirah dan perisai. Dengan percaya diri, Mira menghunus pedangnya sendiri, pedang yang telah menemaninya dalam banyak pertempuran, dan tak pernah tergores sedikit pun. Khamsin mengayunkan pedang buatan Van ke arah pedang itu. Mira bahkan tidak merasakan benturan, mengira hanya tersenggol ringan. Namun seketika, pedangnya terbelah menjadi 2. Ia terperanjat. 失礼します。かすめただけか。 Saat itulah ia benar-benar memahami mengapa Khamsin menyarankan membawa anak panah buatan Van. Ia bertanya bahan apa yang digunakan, karena jelas bukan besi biasa. Van menjelaskan bahwa material pedang itu sama dengan bahan anak panah. Anak panah yang mampu menembus 2, bahkan 3 kadal berzirah sekaligus. Mendengar itu, Mira memohon agar diberikan beberapa anak panah bersama manganel yang akan ia terima. Van menyetujuinya. Ia pun berterima kasih kepada Van dan juga kepada Khamsin atas sarannya. Tiba-tiba, seekor naga raksasa menyerang mereka. Orto dan anak buahnya segera berinisiatif mengalihkan perhatian naga itu, agar Van punya waktu memikirkan cara mengalahkannya. Van mempertimbangkan langkahnya dengan hati-hati. Bertarung di tempat itu berisiko membahayakan warga desa. Mira menyatakan akan membantu. Cepat atau lambat, naga itu pasti mengarah ke mereka. Maka Van memutuskan menggunakan manganel. Hari ini, mereka akan menghadapi naga hutan, makhluk yang tidak memiliki serangan napas, tetapi tetap sangat berbahaya. Sebelum pertempuran dimulai, Mira memerintahkan salah satu penjaga untuk mengawal Art kembali ke desa demi perlindungan. Van meminta maaf kepada Art karena terus menempatkannya dalam bahaya. Ia menjelaskan bahwa naga hutan adalah lawan yang kuat, tetapi manganel mereka kini telah ditingkatkan. Mungkin mereka tak bisa membunuhnya, tetapi mereka tidak akan kalah. Ia lalu meminta Til mengantar Art ke desa dan memanggil Di beserta pasukannya. Tak lama kemudian, kelompok Orto kembali. Van menyadari musuh terbang adalah ancaman besar. Jika naga itu mencapai desa, bencana tak terelakkan. Ia memerintahkan Khamsin menyiapkan manganel, namun berhati-hati agar tidak mengenai pasukan Orto. Sasaran utama adalah sayap naga untuk menghentikan pergerakannya. Sebelum pasukan Orto mencapai posisi aman, salah satu prajurit terjatuh. Naga itu bergerak mendekat, tetapi Sarah dengan cepat melempar batu kecil untuk mengalihkan perhatian, memberi rekannya kesempatan bangkit dan berlari menuju desa. Para penjaga mencoba memanah naga itu, namun gagal mengenainya. Melihat situasi genting,
Mira turun tangan. Di usianya yang masih muda, ia telah menyandang gelar Vikun berkat prestasinya. Tanda bahwa ia adalah penyihir elemen kelas 1. Ketika makhluk itu menukik dari langit, Mira melesat naik menyusuri dinding benteng desa. Dalam satu hentakan dahsyat, ia menghantam naga hutan itu dengan serangan penuh tenaga. Namun naga itu bukan lawan biasa. Meski sisiknya retak dan darah mengalir dari lukanya, ia tetap bangkit, mengabaikan rasa sakit yang seharusnya melumpuhkan makhluk lain. Dari atas tembok, Van menyadari satu hal pahit. Kemenangan mereka atas monster-monster kecil sebelumnya telah menumbuhkan rasa percaya diri yang berlebihan. Naga ini berada pada tingkat ancaman yang sama sekali berbeda. Atur balista, tembak! Perintahnya tegas. Anak-anak panah raksasa melesat membelah langit, menghantam sayap sang naga dan merobek sebagian membrannya. Namun makhluk itu tetap gesit, menghindari tembakan-tembakan mematikan dengan gerakan terukur. Di darat, pertempuran berubah menjadi pertarungan putus asa. Mira sempat meleset satu kali, tapi serangan keduanya menghantam dengan kekuatan mengerikan. Tetap saja, naga itu bertahan. Tiba-tiba, Esparda menerobos ke garis depan. Mengabaikan perintah mundur dari Pan, ia menghentakkan sihir batu berat ke arah musuh, menciptakan gelombang keras yang menahan laju sang naga. Serangan itu memang memperlambat monster tersebut, tetapi membuat Esparda tak mampu bergerak. Hanya satu sekutu yang bertahan di sisinya, sementara yang lain mundur untuk menyusun ulang barisan. Melihat naga itu semakin dekat ke dinding, Mira bersiap maju kembali. Namun Ben menahannya. Dengan napas cepat, ia bertanya apakah ia bisa membalas budi sekarang juga. Dalam waktu singkat, ia memaparkan rencana nekat. Ketika naga mencapai dinding, Mira harus menggunakan sihirnya untuk melumpuhkan makhluk itu sepenuhnya. Jika berhasil, mereka akan memiliki celah sempurna, sasaran diam untuk dihujani tembakan balista tanpa ampun. Bala bantuan datang dalam wujud Di dan rekan-rekannya. Namun kekuatan naga terlalu besar. Mereka terpukul mundur dalam benturan pertama. Sekali lagi, Esparda maju, mengorbankan tenaganya untuk membeli beberapa detik berharga agar yang lain bisa menarik diri. Melihat celah itu, Ban memberi isyarat. Tanpa ragu, Mira melancarkan sihirnya. Pada saat paling krusial, energi magisnya membekukan gerakan naga, melumpuhkannya sepenuhnya. Balista-balista di atas benteng desa melepaskan tembakan hampir bersamaan. Dengan selisih yang nyaris tak terlihat, baut-baut berat itu menembus pertahanan sisik naga. Makhluk raksasa itu terhuyung, lalu jatuh menghantam tanah, menimbulkan awan debu yang membubung tinggi. D melesat maju untuk mengakhiri segalanya. Ia nyaris diterkam oleh gigitan terakhir sang naga, namun berhasil menghindar pada detik terakhir dan membalas dengan presisi mematikan. Tubuh naga hutan itu akhirnya roboh sepenuhnya. Sang penguasa rimba telah tumbang. Saat debu mereda, Mira menghampiri Pan, memujinya atas kepemimpinannya dalam menghadapi bencana sebesar ini. Pan enggan menerima pujian, tetapi ia menegaskan bahwa desa biasa pasti sudah musnah tanpa sisa. Ia menyebut betapa langkanya sekutu seperti Esparda dan D, serta betapa mengerikannya efektivitas balista yang mampu menembus sisik naga. Namun Pan, dengan sifat perfeksionisnya, hanya menggerutu bahwa ia ingin balista itu mampu menembak 10 kali berturut-turut tanpa gagal. Mira menepis kekhawatiran teknis itu. Yang terpenting adalah kemenangan. Ia mendesaknya untuk segera mengumumkan kabar tersebut. Di aula Guild Petualang, Pan secara resmi menyatakan kekalahan naga hutan, sang penguasa rimba. Mira menambahkan bahwa ini adalah keajaiban. Sebuah desa kecil mampu mengalahkan ancaman sebesar itu tanpa satupun korban jiwa. Kota pun bersukacita merayakan awal era baru. Penghargaan dibagikan kepada para tokoh utama. Diakui secara resmi sebagai pembunuh naga. Esparda menerima gelar atas kejeniusannya dalam taktik. Sihirnya terbukti krusial dalam menciptakan celah kemenangan. Akhirnya, nama Ban dipanggil. Meski baru berusia 8 tahun, penalarannya yang tajam, sihir konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta kemampuannya mengorganisasi pertahanan melawan makhluk legendaris, membuatnya dianugerahi gelar penguasa 2 wilayah, sebuah sebutan dengan bobot politik yang besar. Di tengah perayaan, pikiran Mira melayang. Ia telah bangkit dari kesatria malam menjadi bangsawan. Ia mengenal prajurit ambisius dan bangsawan sombong. Namun belum pernah ia bertemu seseorang seperti Pan. Perpaduan membingungkan antara kejeniusaan, keberanian, dan visi masa depan. Jalannya sendiri ditempa dalam api. Lahir di ibu kota dari keluarga kesatria tradisional, ia dibesarkan dalam disiplin keras. Ketika bakat sihirnya muncul, ia dikirim untuk berlatih di bawah seorang mahaguru ternama
yang dikenal karena menempa talenta hingga batasnya. Latihannya brutal, menguras fisik, dan mematahkan mental sebagian besar murid. Namun Mira bertahan. Ia menolak menjadi biasa saja. Dari pemimpin peleton, ia naik menjadi komandan. Keberhasilan militernya begitu nyata hingga Yang Mulia menganugerahinya gelar Viscountess, pencapaian langka bagi perempuan muda yang meraih kedudukan bukan karena warisan, melainkan karena prestasi. Ia mengungkapkan bahwa kedatangannya ke wilayah itu awalnya atas perintah Count Ferdinand. Misinya adalah mengawasi keamanan serta negosiasi pernikahan antara putri bungsu, sang Count, dan seorang tuan tanah lokal demi memperkuat aliansi. Namun setibanya di sana, calon pengantin justru tertarik pada Pan. Sebagai penilai lanskap politik yang tajam, Mira menyadari bahwa Pan bukan sekadar bocah berbakat, ia adalah titik temu kekuatan. Saat para penguasa regional tak memberi bantuan, Van justru memperkuat kotanya dan membunuh naga. Maka ia memutuskan untuk berbelok arah. Ia menawarkan aliansi. Jika desa itu berada di bawah perlindungan resminya, para ksatria Kon Ferdinand tak akan menjadi ancaman. Lebih dari itu, kerjasama militer dan dagang akan mempercepat perkembangan kota. Van mendengarkan dengan cepat, segera memahami nilai strategisnya. Mengurangi musuh dan menambah sekutu adalah prinsip dasar bertahan hidup. Menyadari ini sebagai kesempatan langka untuk mengokohkan fondasi yang telah ia bangun, ia menerima tawaran tersebut. Kesepakatan pun tercapai, menandai bukan hanya akhir pertempuran, tetapi awal masa depan politik yang menjanjikan bagi wilayah itu. こちらこそよろしくお願いします。 Keesokan harinya, Van duduk berbincang dengan Esparda mengenai masa depan desa mereka. Esparda mengingatkan bahwa tembok benteng kokoh yang dibangun Van telah menjalankan fungsinya dengan sempurna saat pertempuran melawan naga liar. Kini saatnya mengalihkan perhatian pada perencanaan desa. Van mengangguk setuju. Ia teringat bahwa Esparda pernah memintanya membangun sebuah kota yang kelak mampu menampung 10.000 penduduk. Esparda menegaskan kembali impian itu. Untuk mewujudkannya, mereka harus mulai mencari penduduk baru agar desa kecil ini bisa berkembang menjadi kota yang makmur. Percakapan mereka terhenti ketika Till masuk ke kantor dan melaporkan bahwa dua saudagar bersaudara, Bill dan Rango, telah tiba bersama para pedagang lain dari perusahaan mereka. Wajah Van langsung berbinar. Ia memutuskan untuk lebih dulu menjual material hasil buruan naga hutan sebelum benar-benar terjun dalam proyek pembangunan kota. よし、まずはドラゴンの素材をしっかり売ってみんなが楽しく暮らせる街を作るぞ。 Mereka menuju gudang tempat bahan mentah dari naga disimpan. Van bertanya kepada kedua bersaudara itu, berapa kira-kira nilai yang bisa ia peroleh. Bill dan Rango menjelaskan bahwa naga hutan berukuran besar sangatlah langka dan bernilai tinggi. Sisik, cakar, dan matanya masih dalam kondisi sangat baik. Bahkan dengan perhitungan konservatif, harganya bisa mencapai 100 koin platinum. Jumlah yang cukup untuk menjadikannya jutawan, bahkan di dunia nyata. 100枚だとドラゴン1体100億円。 Sementara itu, para pedagang senior memeriksa bangkai naga dengan saksama. Mereka berbisik-bisik menyusun siasat. Ketika Van mendekat dan menanyakan pendapat mereka, para veteran itu menggosok tangan dengan penuh perhitungan. Mereka meminta agar semua bagian naga dijual kepada mereka saja, mengklaim tak ada mitra dagang yang lebih baik. Tawaran mereka, 60 koin platinum untuk semuanya. 白金貨60枚といったところでしょうか。 Jumlah itu jelas jauh lebih rendah dari yang baru saja ia dengar. Van berniat berdiskusi lagi dengan Bill dan Rango sebelum memberikan jawaban. Kepanikan seketika muncul di wajah para pedagang senior. Mereka tahu kedua bersaudara itu belum berpengalaman dan bisa saja membocorkan harga sebenarnya. Para senior itu memojokkan Bill dan Rango, mendesak mereka untuk bermain aman demi keuntungan perusahaan. Mereka menyebut Van sebagai bocah polos yang tak tahu harga pasar. Namun kedua bersaudara itu menolak. Mereka percaya perdagangan harus didasari kejujuran dan nilai yang adil. Para veteran mencemooh idealisme itu, yakin tak ada pedagang lain yang mau datang ke tempat terpencil ini. Cepat atau lambat, kata mereka, Van pasti menyerah. Tanpa mereka sadari, Van mendengar semuanya. Ia hendak menegur para pedagang senior, tetapi Bill dan Rango lebih dulu angkat bicara. Dengan bangga, mereka menyatakan akan berbisnis secara jujur karena percaya kejujuran membawa keuntungan jangka panjang. Bersikap adil kepada Pan adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil. Para pedagang senior murka. Mereka mengancam akan mengeluarkan kedua bersaudara itu dari Merry Chamber of Commerce, kamar dagang bergengsi yang didukung keluarga kerajaan. Setelah melontarkan ancaman, dua pedagang serakah itu pergi dengan gusar. Pan menoleh pada Bill dan Rango, menanyakan apakah mereka benar-benar bisa dikeluarkan. Keduanya mengangguk. Kemungkinan besar petinggi kamar dagang akan berpihak pada para veteran. Jika itu terjadi, reputasi mereka akan hancur. Saat itulah Van mengusulkan sesuatu yang mengejutkan.
mengapa tidak mendirikan perusahaan dagang sendiri? Kedua bersaudara itu terperangah. Mendirikan perusahaan dagang bukan perkara mudah. Ada 3 langkah besar yang harus ditempuh. Pertama, membayar biaya pendaftaran ke serikat pedagang. Kedua, memiliki toko sendiri. 2 hal itu masih tergolong mudah. Namun, yang ketiga jauh lebih sulit. Mendapatkan dukungan resmi dari seorang bangsawan bergelar. Van hanya mengenal satu bangsawan yang bisa membantunya. Tanpa ragu, ia menemui Momi Mira. Tanpa berpikir panjang, Mira menyetujui permintaan itu. Namun Pan sempat mengingatkan bahwa dukungan tersebut mungkin membuatnya bermasalah dengan Mary Chamber of Commerce. Dengan tenang, Mira menjawab bahwa perusahaan dagang raksasa tak mungkin peduli pada bangsawan kecil yang mendukung perusahaan 2 orang. Lagi pula, ia ingin dikenal sebagai sosok yang mendukung hal-hal baik. Membantu 2 pedagang jujur memulai usaha adalah kabar baik yang layak tersebar. Tiba-tiba Ban mendapat ide liar. Jika Mira ingin namanya harum, bagaimana kalau ia saja yang mengklaim telah membunuh naga? Dengan begitu, keluarga Pan tak akan tahu perbuatannya. Mira tertawa tipis. Membunuh naga adalah prestasi besar. Orang-orang pasti menyelidikinya. Penyelidikan itu akan mengarah pada Van dan Dee. Tak mungkin ia bisa menyembunyikannya dari keluarganya. Harapan Pan runtuh. Ia khawatir keluarganya akan memanggilnya pulang dan menyerahkan desa ini pada orang lain. Mira lalu mengungkap satu-satunya jalan aman. Van harus memperoleh gelarnya sendiri. Setiap bangsawan memiliki gelar, entah diwarisi atau diraih dengan usaha. Mira memulai kariernya sebagai ksatria dan menapaki jalan panjang. Namun Pan, sebagai putra seorang markis, bisa lebih mudah memperoleh gelar baron dari raja. Caranya, mengklaim sendiri kejayaan membunuh naga. Van panik. Ia tak menginginkan sorotan dan ketenaran. Tetapi Mira tegas, itulah satu-satunya jalan. Ia pun mengakui bahwa saat pertama kali memperoleh gelar, ia juga mendapat banyak musuh. Namun ia menghadapi mereka tanpa gentar. Jika ada yang mencoba menyakiti, balas dengan kekuatan. Tembakkan balista ke arah musuh bila perlu. Cara yang mungkin terdengar ilegal, tetapi efektif. Van terdiam, mencerna pelajaran hidup paling berbahaya yang pernah ia dengar. Ia sempat bertanya apakah Mira sendiri tak membutuhkan prestasi membunuh naga untuk kenaikan pangkat. Mendengar itu, aura predator Mira seakan muncul. Ia menegaskan bahwa ia tak butuh seorang bocah mencemaskan dirinya. Dengan keputusan bulat, Van kembali pada Bill dan Rango. Ia menyampaikan bahwa Mira akan menjadi pendukung resmi mereka. Keduanya terkejut, lalu wajah mereka berseri-seri. Impian memiliki perusahaan sendiri kini terasa nyata. Tanpa ragu, mereka membeli seluruh bagian naga dari Pan seharga 130 koin platinum. Jauh di atas tawaran para pedagang senior. Mereka pun bersiap membawa barang itu ke ibu kota untuk dijual. Namun masalah baru muncul. Para pedagang senior telah membawa semua kereta dagang pergi, meninggalkan mereka tanpa sarana angkut. Bill dan Rango kebingungan. Melihat itu, Van tersenyum tenang dan berkata, ia akan membuatkan kereta untuk mereka. Tepat pada saat itu, Mira datang menghampiri mereka dan tanpa ragu meminjamkan kuda-kuda perangnya, kuda pilihan yang kemampuannya bak atlet olimpiade di antara kuda-kuda lainnya. Sementara itu, 2 saudagar serakah tertawa puas. Mereka yakin kedua bersaudara itu akan kembali sambil menangis karena tak punya cara untuk mengangkut barang dagangan mereka lagi. Namun, tawa itu mendadak terhenti. Di kejauhan, Mira melesat menyalip mereka dengan kereta baru. Para saudagar itu terpaku beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Dan ketika kesadaran itu datang, wajah mereka langsung berubah. Mereka sadar bahwa kedua bersaudara itu akan membangun perusahaan dagang mereka sendiri, dengan dukungan penuh dari Mira. Tak lama kemudian, Mira tiba di ibu kota kerajaan dan menghadap Raja Deno. Sang raja tampak senang melihatnya dan berseloroh, menanyakan apakah ia datang untuk meminta kenaikan pangkat lagi. Namun Mira menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memohon gelar bangsawan bagi seorang sahabatnya. Raja Deno pun tertarik dan ingin mendengar lebih jauh. Ia bertanya mengapa sahabat itu tidak datang sendiri. Mira menjawab bahwa sahabatnya sedang melindungi sebuah desa terpencil, sehingga tak bisa meninggalkan tempat itu. Meski begitu, pencapaiannya sungguh luar biasa dan semua itu baru permulaan dari perjalanannya. Pujian setinggi itu membuat Raja Deno semakin penasaran. Ia bertanya tentang identitas dan prestasi orang yang dimaksud. Dengan tenang, Mira menjawab bahwa orang itu adalah Pan, putra bungsu Markis Vertio, sosok yang telah mengalahkan naga hutan. Seluruh istana langsung dipenuhi bisik-bisik dan gumaman tak percaya. Sang raja segera bertanya apakah Pan adalah penyihir elemen yang kuat. Namun Mira menggeleng. Van hanya memiliki sihir produksi dan usianya baru 8 tahun. Ia kemudian menceritakan bagaimana Van tiba di desa yang sedang diserang. Lalu bersama segelintir ksatria dan petualang berhasil menumpas para bandit. Ia juga menjelaskan bagaimana Pan menggunakan sihir produksinya untuk mengubah desa Reot itu menjadi benteng kokoh sebelum akhirnya menghadapi dan menaklukkan naga hutan.
Bagi Raja Deno, kisah itu terdengar lebih sulit dipercaya daripada dongeng Santa Claus bagi orang dewasa. Namun Mira telah membawa taring naga hutan sebagai bukti. Ia bahkan mengundang sang raja untuk datang dan melihat desa Pan dengan mata kepalanya sendiri. Ia yakin setelah melihatnya, sang raja bukan hanya akan memberikan gelar, tetapi juga wilayah yang lebih luas untuk dipimpin. Tertarik dengan gagasan itu, Raja Deno akhirnya menganugerahkan gelar Baron kepada Pan. 面白い。ヴァンネイフェルティオ。すぐにでも会いたいものだ。 Tanpa menunggu lama, Mira mengumumkan kabar itu ke publik. Ia ingin seluruh kerajaan membicarakan pencapaian Pan dan melihat bagaimana kisah ini berkembang selanjutnya. バンネイフェルティオ、その戦果をたたえ、爵位は男爵となった。 Sementara itu, di desa, Pan sibuk merenovasi rumah-rumah dan membangun beberapa bangunan baru agar tempat itu semakin ramai. Ia juga mendirikan 2 menara tinggi di luar desa, simbol peradaban besar sekaligus pos pengawas untuk mendeteksi ancaman. Ia memutuskan makan siang di puncak menara bersama teman-temannya, menikmati pemandangan dari ketinggian. Esparda berseloroh bahwa tempat ini sudah pantas disebut kota, bukan desa lagi. Ia bahkan mengusulkan nama Van Town. Van langsung kesal. Ia tak ingin namanya dijadikan merek. Namun yang lain justru menyukai ide itu. Mereka pun menikmati kue buatan Til, dibuat dari bahan-bahan yang kini tersedia berkat toko milik kedua bersaudara tadi. Tiba-tiba, Hamsin melihat sekelompok orang berdiri di depan gerbang. Van turun untuk menemui mereka. Di sana, ia mendapati sekelompok orang kotor dan kelaparan yang mencari desa Sabtu. Menurut Esparda, itulah nama lama desa ini, meski tak pernah resmi. Orang-orang itu berasal dari desa tetangga. Mereka mengeluhkan pajak berat dan kekurangan tenaga kerja, karena tuan mereka membawa para pemuda untuk bergabung dengan pasukannya. Mereka mendengar bahwa desa ini berkembang pesat dan datang dengan harapan menemukan pertolongan. Van menyadari bahwa mereka berasal dari wilayah Ferdinand County, daerah yang hubungannya tidak begitu baik dengannya. Ia ragu menerima mereka, tetapi tak tegah menolak orang-orang yang begitu putus asa. Setelah berpikir sejenak, ia menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Apakah mereka mau menjadi warganya? Pemimpin kelompok itu terharu dan bertanya apakah mereka benar-benar diterima, padahal tak punya uang untuk membayar pajak. Van tersenyum dan berkata bahwa untuk sementara mereka tak perlu memikirkan pajak. Ia akan membangun rumah bagi mereka dan memastikan mereka kenyang. Orang-orang itu seperti tak percaya, seolah menemukan surga di bumi. Saat ditanya jumlah penduduk desa mereka, sang pemimpin menjawab ada 300 orang. Van segera memutuskan mengirim petualang untuk mengawal semuanya ke sini. Pemimpin itu sampai menitikkan air mata, tak tahu bagaimana membalas kebaikan tersebut. Van dengan rendah hati mengatakan akan mengirim kereta untuk membawa barang-barang mereka. Namun sang pemimpin menjelaskan bahwa mereka memiliki 10 sapi dan ladang penggembalaan luas, sehingga sapi-sapi itu bisa mengangkut barang. Mendengar itu, Van semakin senang. Dengan sapi, ia bisa membangun peternakan susu dan menikmati berbagai produk olahan susu. Tak lama kemudian, Orto dan rekan-rekannya mengawal para penduduk itu menuju Van Town. Mereka sempat heran dengan keputusan Van yang terasa tak masuk akal. Seorang gadis berambut hijau menegur mereka agar fokus pada tugas. Dalam perjalanan, Orto berbincang dengan seorang wanita lelah yang awalnya menolak pindah ke tempat yang lebih terpencil. Ia mengakui kekhawatiran itu masuk akal, tetapi meyakinkan bahwa tempat tujuan mereka adalah surga. Setibanya di kota, aroma barbeku menyambut mereka. Van telah menyiapkan jamuan untuk menyambut para pengungsi. バーベキューをお腹いっぱい食べて。 Dengan mata berkaca-kaca, mereka menyantap daging lezat itu seolah tak percaya bisa merasakan makanan seindah ini. Setelah makan, mereka mendekati Pan, menanyakan pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Mereka takut dianggap beban. Pan memahami ketakutan itu. Ia menjelaskan bahwa mereka bisa membantu mengelola toko-toko baru dan bekerja di ladang. Mereka mengaku mahir bertani meski belum pernah berbisnis. Van menenangkan mereka, urusan rumit bisa diserahkan pada orang berpendidikan. Yang penting mereka melakukan yang mereka mampu. Kepala desa lama kemudian datang menyambut para pendatang dan berkata bahwa hidup mereka telah jauh membaik berkat Van dan kini mereka ingin berbagi kebahagiaan itu. Para pendatang sudah terharu, namun kejutan belum berakhir. Van menyajikan kue yang dibuat dari susu sapi mereka sendiri. Ia berkata bahwa hidup mereka hanya akan semakin baik karena desa ini akan berkembang menjadi kota, lalu menjadi kota besar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hanya bertahan hidup, mereka merasa benar-benar bisa hidup. Tak lama kemudian, Van mulai bekerja di desa, dan para penduduk baru perlahan terbiasa dengan kehidupan mereka. Setelah seharian bekerja keras, ia merasa bisa beristirahat tenang. Namun harapannya pupus ketika Esparda datang dan memberitahu bahwa sudah waktunya belajar. Van tak menyangka secepat itu. Ia beralasan memulai sekarang terasa aneh,
Tetapi Esparda santai saja, mengatakan ia belum pernah mendengar orang meninggal karena belajar. Sebelum Pan membalas, Orto dan para petualang kembali dari perburuan membawa kabar buruk. Dengan menyesal, Orto memberitahu mereka menemukan pintu masuk dungeon. Pan sempat bingung, sebelum sadar itu hal yang justru ingin mereka hindari. 見つけないようにしてたやつだ。 Esparda langsung menegaskan penemuan itu harus dilaporkan, artinya mereka perlu mengirim utusan ke ibu kota kerajaan. Tanpa pilihan lain, Pan memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu kabar dungeon akan menarik banyak petualang ke desa, dan ayahnya pasti mengetahui perkembangan di sana. Orto dan kelompoknya merasa bersalah, tetapi Pan menenangkan mereka, semuanya sudah di luar kendali. Ia meminta laporan dikirim ke ibu kota kerajaan, khususnya oleh Zara, sang pengintai yang pertama menemukan dungeon. クサラさんに。 足一人ですかい？ Orto setuju, meski ingin ikut, tetapi Ban membutuhkan Orto dan Plural untuk menyelidiki sekitar dungeon. Mereka sempat ragu sampai Ban menawarkan satu keping emas besar. Keduanya pun berpamitan pada Zara, berpesan agar ia berhati-hati. Merasa bersalah, Van menghadiahkan Zara pedang pendek mitil buatan khusus. Ia menjelaskan biji mitil mereka sudah habis, membuat senjata itu sangat berharga. それが報酬でいい？ Zara gembira, sementara Orto panik dan ingin bertukar posisi. Bahkan Pluriel menawarkan diri menggantikan Zara, tetapi gagal. Dengan bangga, Zara mengejek mereka dan berangkat. Sepanjang perjalanan ke ibu kota kerajaan, mata Zara tak lepas dari pedang barunya. Hingga ia menemukan kereta hancur yang dikelilingi gerombolan ork raksasa. Turun dari kudanya, Zara menggenggam erat pedangnya dan menghadapi para monster. Biasanya makhluk seperti itu cukup merepotkan, tetapi kini terasa berbeda. Tanpa ragu, Zara melesat maju dan menebas mereka. Dengan satu ayunan pedang saja, seluruh ork tumbang. Saat yang terakhir jatuh, ia terkesima oleh ketajaman pedang mitil itu. Tiba-tiba, seorang gadis keluar dari kereta yang hancur dan berterima kasih. Ia memperkenalkan diri sebagai Flamiria, menyebut Zara tampak seperti pria ternama. Namun Zara merendah, mengaku hanya petualang biasa. Flamiria menjelaskan bahwa ia sedang menuju ibu kota kerajaan. Ayahnya, seorang baron, gugur di perang dan tanah mereka direbut, sehingga ia berniat bekerja sebagai pelayan bangsawan. Mendengar itu, Zara berkata ia juga hidup bebas di desa terpencil. Jika Flamiria mau, ia bisa ikut karena pasti ada pekerjaan, dan ia berjanji melindunginya. フラミリアさんができる仕事もきっとありますよ。後悔はさせませんぜ。 Terharu oleh kebaikannya, Flamiria menerima dengan senyum tulus. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Sementara itu di desa, Van berdiskusi dengan Esparda tentang dungeon baru dan rencana membangun pos bagi para petualang. Atas saran Esparda, ditunjuklah seorang gubernur. Karena Van tetap di desa, ia memilih Esparda yang langsung menerima. Ia juga mengusulkan pembentukan kesatria baru. Akhirnya, kelompok D menjadi kesatria Seatoh di desa. Sementara di pos, baru dibentuk dinamakan kelompok kesatria Esparda. 新しい町にはエスパーダ騎士団を新設しよう。 Saat ditanya apakah ini balas dendam, Van Polos menjawab ia baru berusia 8 tahun. Hari itu juga mereka mulai membangun pos. Diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Namun Di berkata bahan-bahan akan dikumpulkan hari itu juga. Van pun ingin merekrut mereka ke kesatria Seatoh, tetapi ternyata mereka sudah lebih dulu menandatangani kontrak dengan Esparda untuk bergabung ke kesatria Esparda. Van terkejut karena Esparda bergerak begitu cepat. Tak lama kemudian, Khamsin datang membawa kabar bahwa Zara telah kembali dan ia tidak sendirian. Ia melapor bahwa laporan sudah diserahkan di ibu kota kerajaan. Saat ditanya tentang gadis di sampingnya, ia hanya berkata bahwa banyak hal terjadi. Dan karena gadis itu tak punya tujuan, ia membawanya ke desa. Zara bertanya, apakah desa masih menerima penduduk baru? Van menjawab siapapun dipersilakan tinggal. Gadis itu lalu memperkenalkan diri sebagai Flamiria, menjelaskan bahwa Zara telah menyelamatkannya dari serangan ork di dekat ibu kota kerajaan. Van sedikit terkejut. Zara buru-buru merendah, mengatakan semua itu berkat pedang pendek pemberian Van. Namun dengan tulus, Flamiria berkata bahwa di matanya jauh lebih luar biasa daripada para pahlawan legendaris. Mereka saling berpandangan dengan wajah memerah dan Van bisa menebak ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara keduanya. Belum sempat berkata apa-apa, Van menyadari rombongan orang asing mendekati desa. Penampilan mereka menyeramkan hingga wajahnya memucat. Ia bergumam kiamat telah tiba. Zara menenangkannya, menjelaskan mereka hanyalah petualang yang hendak menjelajahi dungeon. Sekelompok orang bodoh yang berharap menjadi kaya mendadak sedang menuju ke sini. Begitu katanya, menirukan ucapan di guild. Seorang petualang berwajah garang memperingatkan Pan dan Khamsin bahwa tempat itu tak memiliki hukum. Yang lain menambahkan bahwa meski dekat desa, wilayah ini tetap berbahaya.
Seseorang melihat Flamiria dan berkata gadis seperti itu bisa saja diserang orang mesum. Jadi sebaiknya segera pulang. Van masih pucat merasa mereka seperti penjahat dunia pasca kiamat. Namun akhirnya ia sadar mereka sebenarnya hanya khawatir. Khamsin setuju. Meski kasar, mereka tampaknya orang baik. Flamiria polos berkomentar bahwa wajah mereka memang menyeramkan, membuat para petualang justru tampak sedih. Mereka kembali bertanya apa yang dilakukan rombongan itu sejauh ini, mengingat monster bisa muncul kapan saja. Van berterima kasih dan meyakinkan bahwa jika terjadi sesuatu, mereka cukup dekat dengan desa. Para petualang kebingungan karena tak melihat desa apapun. Van pun menunjuk ke belakang mereka. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari bangunan berbenteng raksasa itu ternyata adalah desa. Untuk membuktikannya, Van menggunakan sihir produksi miliknya dan dalam hitungan detik menciptakan pagar sementara. Para petualang panik melihat keajaiban itu. Di datang membawa beberapa gelondong kayu tambahan. Saat mendengar nama Van, mereka sadar ia adalah Van Nefertio yang sedang ramai dibicarakan di ibu kota kerajaan. Di tak suka cara mereka menyebut tuannya. Dengan tatapan tajam, ia mencabut pedang dan memperkenalkan diri sebagai komandan kesatria Seatoh. Seorang petualang menantang, tetapi dengan satu tebasan Di memotong pedangnya jadi dua. Sejak itu, pria berambut mohawk selalu gemetar dan memberi hormat. Berbeda dengan sikap mereka pada Di, para petualang justru terhibur mengetahui Van adalah Lord yang masih muda. Saat ditanya mengapa ia berada di desa terpencil, Van tenang menjawab bahwa ia diusir dari rumahnya. Mereka iba, namun ia hanya tersenyum tipis dan berkata dunia juga keras bagi bangsawan. Tak lama, Orto dan yang lain kembali dari dungeon. Mereka terkejut melihat banyak pesaing, dan wanita di samping Zara yang pulang lebih cepat. Zara menjelaskan ia bertemu Flamiria dalam perjalanan ke ibu kota. Ia hanya berkata mereka akan menginap di penginapan dan bertemu lagi besok. Semua terdiam, seolah bermimpi. Mata asta! 失礼いたします。私たちは夢でも見てるの？ Van tersenyum dan berkata mungkin ia harus segera membangun rumah untuk Zara dan Flamiria. Orto langsung berlutut putus asa. Van mengabaikannya dan bertanya pada Plural tentang kondisi dungeon. Plural menjelaskan hampir tak ada monster di sekitar dungeon. Tetapi pintu masuknya berada di celah jurang dalam dan berbahaya, berjarak sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan dengan kereta. Lingkungannya keras sehingga biasanya hanya ada markas kecil, belum pernah ada pembangunan besar. Van menatap Plural, sadar ia ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya Plural berkata bahwa Van bisa melakukannya. Namun Van mengingatkan hutan berbahaya dan ia punya jam malam, jadi tak bisa lama di luar. Plural meyakinkan mereka akan melindunginya dan sudah beberapa kali ke dungeon, jadi tak terlalu berbahaya. Sebenarnya, Van hanya ingin santai menikmati pembangunan kotanya. Namun Plural tak menyerah. Akhirnya Van mengajukan syarat ia harus dibawa ke dungeon dengan makanan penutup dan perlengkapan tidur siang. Para pendampingnya, Til, Khamsin, dan Art juga ikut. Karena Di dan Esparda masih membangun kota, mereka tinggal di desa. Selain itu, diperlukan banyak orang untuk mengawal perjalanan. Van tersenyum licik, yakin permintaannya terlalu berlebihan agar rencana dibatalkan. Namun Plural justru setuju dan menyiapkan semuanya untuk berangkat besok. Van membeku saat Plural dengan riang memberitahu Orto bahwa ia akan ikut membangun markas di dungeon. Keesokan harinya, Van benar-benar duduk di kereta bersama semua barangnya. Dikawal banyak petualang, mereka menuju dungeon. Khamsin tampak mabuk perjalanan, membuat Van merasa bersalah. Mereka sempat bertemu troll raksasa, tetapi para petualang sigap menumbangkannya. Sayangnya, teriakan mereka cukup mengganggu. Tak lama, udara menjadi lebih segar dan jernih. Para gadis menikmati perjalanan, dan Van senang melihat mereka bahagia meski Khamsin masih pucat. Orto memberitahu mereka akan segera tiba setelah menyeberang, membuat Van menjulurkan kepala keluar kereta. Tiba-tiba ia menjerit dan meminta kereta dihentikan. Tujuan memang hampir tercapai, tetapi seorang petualang santai meniti sebatang kayu di antara 2 tebing curam. Mereka tak merasa ada yang salah. Saat itulah Van sadar para petualang tak mengenal konsep keselamatan nomor 1. Dengan serius, ia meminta mereka meninjau kembali tempat berbahaya seperti ini. Karena satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Para petualang masih bingung. Van pun menyuruh mereka berlutut, duduk tenang, dan merenungkan kesalahan. Namun Zara justru melompat-lompat di atas batang kayu sambil berkata itu sangat menyenangkan, bahkan menantang Van untuk mencoba. Dengan tenang, Van bertanya apa yang terjadi jika ia menendang batang kayu itu. Zara panik dan berkata ia bisa mati. 今丸太を蹴ったらどうなると思う？ Van menjelaskan, meski Zara ringan dan lincah, kayu-kayu itu bisa terguling atau patah hingga merenggut nyawanya. Setelah paham bahayanya, ia bertanya apa yang harus dilakukan. Tetapi para petualang malah bercanda. Agar mereka serius, Van mengancam tak akan membangun markas.
Ia menegaskan solusi yang benar adalah membuat jembatan kokoh dan hanya menyeberang saat sudah benar-benar aman. Berkat itu, mereka tiba di pintu masuk dungeon. Di sana, Van melihat area sekitar sempit dan berbahaya. Usulan seperti tempat judi dan kedai minum langsung ia tolak. Ia memilih membangun gerbang agar monster tak mudah keluar, lalu mendirikan tempat tinggal yang kini dibantu semua orang. Lantai pertama berisi area istirahat dan gudang luas. Lantai kedua kafetaria. Lantai ketiga kamar tidur nyaman. Ada juga teras terbuka untuk bersantai. Til dan Khamsin memuji hasil kerja Van. Ia menambahkan tangki serta penampung air hujan untuk menyiram toilet, sambil mengingatkan bahwa air itu tidak untuk diminum, meski tampaknya mereka tak benar-benar mengerti. Kemudian Van menyerahkan pengelolaan markas tersebut kepada Orto, memintanya untuk mengawasi semua orang dengan baik. Tak lama kemudian, Van menyadari hari mulai gelap. Ia langsung panik dan memperingatkan semua orang bahwa mereka harus segera kembali karena Esparda pasti akan marah. Tiba-tiba, Art melihat sebuah batu berkilau. Van terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah biji mithil, temuan yang sangat berharga. Semua orang bersorak gembira dan segera mengumpulkan biji tersebut sebelum kembali ke desa. Tempat Esparda sudah menunggu dengan ekspresi yang mengerikan. Van semakin ketakutan saat melihat Esparda tersenyum, sesuatu yang sangat tidak biasa dan justru terasa lebih menakutkan. Dengan tenang, Esparda mengatakan bahwa mereka perlu berbicara. Van langsung panik dan meminta bantuan. Til dan Khamsin tak mampu berbuat apa-apa dalam situasi itu. Sehingga Van memohon pada Orto mengatakan bahwa semua ini terjadi karena ia membantu para petualang. Orto yang jelas sama takutnya mencoba bertanggung jawab dan berkata kepada Esparda bahwa mereka juga ikut bersalah kali ini. Namun senyum Esparda perlahan menghilang saat ia meminta Orto untuk diam. Tanpa pilihan lain, Orto pun mundur. Sementara itu, Van menangis dan terus meminta maaf ketika Esparda menyeretnya pergi, membuatnya semakin takut membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring waktu, desa Seatoh berkembang pesat. Suatu hari Van berjalan santai bersama Art, menikmati pemandangan desa yang mereka bangun dengan susah payah. Van berkata, kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil, dan Art setuju. Siapapun pasti bahagia tinggal di desa seindah ini. Van lalu menanyakan pendapat Art. Sudah lama sejak ia terakhir datang dan apakah ia ingin tinggal di sana. Melihat ragu di wajahnya, Van menenangkan Art, memintanya mengesampingkan dulu soal lamaran atau pertunangan dan memikirkan perasaannya sendiri. Mendengar itu, Art terkejut, lalu tanpa pikir panjang mengaku ia sebenarnya ingin bertunangan dengan Van. Van terdiam kaget saat Art sadar dengan ucapannya dan mulai malu. Van gugup bertanya, apakah ia harus pura-pura tidak mendengar. Art meminta Van melupakannya saja. Namun ia juga menyadari Van tiba-tiba tampak bahagia. Van hanya bilang Art mungkin berkhayal, tapi senyum tulusnya tak bisa disembunyikan. Beberapa waktu kemudian, di hari yang sama, Bill dan Rango kembali dari ibu kota kerajaan. Mereka memberitahu Van bahwa berkat bantuannya, mereka berhasil mendirikan perusahaan dagang dengan mudah. Sesuai janji, keduanya menyerahkan kantong berisi 30 platinum. Van berterima kasih lalu menyerahkan kantong itu kepada Til. Merasakan beratnya, Til langsung gemetar. Ini pertama kalinya ia memegang uang platinum sebanyak itu. Sementara itu, Khamsin menanyakan Mira, apakah wanita itu tidak akan kembali ke desa Seatoh. Bill menjelaskan Mira harus melapor kepada Count Ferdinand. Ia bahkan mengatakan bahwa bersekutu dengan Van tampaknya lebih menarik daripada terus berada di pihak sang Count. Van jelas terkejut dan segera bertanya apakah Mira akan tinggal di desa Seatoh. Bill menjelaskan, sebenarnya Mira hanya berencana meminta sebidang tanah di dekat desa Seatoh. Khamsin berkata, mengenal Mira, kemungkinan besar ia akan mendapatkan tanah itu dengan cepat. Van setuju, bahkan bercanda bahwa wanita itu mungkin saja menjadi ratu sebelum orang lain menyadarinya. Setelah itu, kedua saudara tersebut memberi hadiah lain untuk Van, sebuah mahakarya dari ibu kota kerajaan. Saat koper dibuka, Van terkejut melihat busur mesin yang mampu menembakkan hingga 10 tembakan berturut-turut. Mereka menjelaskan bahwa itu teknologi terbaru dari ibu kota kerajaan. Van hampir meneteskan air mata saat berterima kasih, karena dengan benda itu, ia bisa membuat balista jenis baru. Til ikut mengucapkan selamat, meski tangannya masih gemetar karena kantong berisi platinum tadi. Bill menyadari Van jauh lebih bersemangat pada busur mesin itu dibanding uang platinum. Hal yang sebenarnya tidak mengejutkan.
Sesampainya di rumah, Van langsung meneliti busur mesin itu. Art duduk di sampingnya dan berkata, ini pertama kalinya ia melihat Van sebahagia itu. Van lalu membuat replika yang hampir sempurna dengan sihir produksinya, tetapi replika itu tidak berfungsi. Art sempat kaget karena bahkan Van bisa gagal, lalu cepat menarik ucapannya dan meminta maaf. Van hanya tertawa. Ia sering gagal, dan selain sihirnya, tidak ada hal lain yang bisa ia banggakan. Art menolak. Menurutnya, Van juga berbakat dalam ilmu pedang dan belajar, sementara dirinya merasa tidak punya apa-apa. Van bingung soal kata bakat dan berkata ia bisa memperkenalkan Art pada kepala pelayan miliknya, serta komandan mengerikan dari Ordo Ksatria. Dengan latihan itu, Art pasti bisa cepat menyusulnya. Art tertawa kecil, sampai Van tiba-tiba menanyakan bakat sihir Art. Ekspresi Art langsung muram dan ia terdiam. Melihat itu, Till menenangkan. Van tidak akan memaksa jika Art tak ingin menjawab. Setelah mengumpulkan keberanian, Art mengaku bakat sihirnya adalah sihir marionet. Van langsung paham, seperti sihir produksinya, sihir marionet juga sering dianggap tak berguna oleh para bangsawan. Namun Van justru bersemangat dan ingin melihatnya langsung. Awalnya Art ragu, tapi Van terus menyemangati. Katanya, orang yang punya bakat sihir marionet sangat jarang, mungkin karena banyak yang menyembunyikannya. Bagaimanapun Art adalah orang pertama yang ia temui dengan kemampuan itu. Bagi Van, ini seperti takdir. Van lalu memakai sihir produksinya untuk membuat boneka dan meminta Art mencobanya. Saat sudah cukup percaya diri, Art menggerakkan boneka itu hingga berdiri dan menari. Van terpukau. Tanpa sadar ia menggenggam tangan Art dan mengatakan sihir itu luar biasa. Potensinya tak terbatas. Till yang semula kaget ikut memuji pertunjukan itu. Ia bahkan bertanya apakah Art bisa menari seperti boneka tadi. Dengan malu-malu, Art mengiyakan tapi mengaku lebih jago membuat boneka menari daripada menari sendiri. Till tetap menganggapnya hebat dan menyarankan Van membuat lebih banyak boneka menarik agar penduduk desa Seattle bisa menikmati pertunjukan. Van setuju, bahkan ingin membuat boneka dari maitil yang ditemukan Art. Namun Art masih ragu dan merasa sihirnya tak pantas dipertontonkan. Van menjawab, sihir produksinya pun dulu sering dianggap memalukan. Bahkan ayahnya pernah menyebutnya kegagalan. Padahal justru membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Karena itu, ia yakin sihir marionet Art juga akan membuat orang senang. Kata-kata itu menyentuh Art. Selama ini, ia hidup merasa tak berharga, tapi karena Van percaya padanya, ia memutuskan mencoba. Malam itu, penduduk desa Seattle berkumpul di depan panggung, tanpa tahu pertunjukan apa yang akan ditonton. Van muncul dan mengumumkan, mereka akan menyaksikan pertunjukan dengan sihir Art membungkuk di samping boneka mitil, seukuran manusia buatan Van. Ia menarik napas, mengangkat kedua tangan, lalu boneka itu berdiri dan membungkuk seolah hidup. Semua orang terkejut, namun kegembiraan cepat meredup saat mereka menyadari itu sihir marionet ya. Tangan Art mulai gemetar, seorang penduduk berkata ia pernah mendengar sihir itu dipakai untuk menyerang keluarga kerajaan dan bangsawan. Bersamaan dengan itu, ingatan tentang ibunya yang pernah memukulnya muncul, membuat Art membeku. Penduduk pun kebingungan, bahkan mulai khawatir Art akan kehilangan kendali atas sihirnya. Van melangkah maju dan meminta semua orang berhenti mengira boneka itu hanya akan membungkuk hormat. Dalam hatinya, ia tahu sihir marionet kerap dicap sihir penjahat dan didiskriminasi. Meski begitu, ia menegaskan mereka akan segera melihat kemampuan sihir milik Art. Van khawatir bagaimana orang akan memandangnya dan memperlakukan Art, sesuatu yang pasti menakutkan bagi gadis itu. Namun ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Saat Art melihat senyum penuh keyakinan dari Van, wajahnya perlahan bersinar, mengingat kenangan indahnya di desa Seattle. Boneka itu berdiri tegak. Art menggerakkannya dengan sihir marionet. Musik pun mulai dimainkan. Boneka mitil itu menari mengikuti irama dengan gerakan halus dan lembut, sepenuhnya di bawah kendali Art. Tak lama, semua orang terpikat. Bahkan Till meneteskan air mata. Van pun sadar, sihir Art benar-benar mampu menghidupkan benda tak bernyawa. Sungguh luar biasa. Boneka mitil berputar dan melompat di atas panggung dengan elegan. Saat tarian berakhir, penonton terdiam terpukau, lalu pecah menjadi sorakan meriah ketika Art membungkuk memberi salam. Mereka memuji tarian itu indah, dan pandangan terhadap sihir marionet mulai berubah. Art menatap kerumunan dengan terkejut. Sebelumnya ia sangat ketakutan, dan selalu menganggap bakatnya buruk. Van menghampiri sambil tersenyum, mengatakan ia berhasil. Mendengarnya,
Art memeluk Van sambil menangis dan berterima kasih. Keesokan harinya, Khamsin memberitahu Van bahwa sebuah kereta berlambang keluarga kerajaan sedang menuju ke arah mereka. Tak lama, Van dan yang lain pergi ke pintu masuk desa, dan di sanalah Mira menyambut mereka. Melihat senyum dan sikap Art, Mira tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia bertanya trik apa yang dipakai Van, karena tak mengerti bagaimana Art bisa berubah begitu banyak dalam waktu begitu singkat. Van menjelaskan, Art sebelumnya kurang percaya diri, jadi ia hanya berkata bahwa sihirnya sebenarnya luar biasa. Mira tersenyum, mengakui Van memang licin, masa depannya pasti cerah. Seusai berbincang, Mira menyuruh Van menunduk karena ia berdiri di hadapan yang mulia. Van langsung menuruti, meski belum paham. Saat itu Dino, sang raja kerajaan, keluar dari kereta dan memintanya mengangkat kepala. Pria di sampingnya memperkenalkan diri sebagai kanselir kerajaan, Aperta. Sang raja menyatakan Van kini resmi menjadi baron, masuk jajaran bangsawan tingkat bawah, dan harus mengabdi pada negara. Van menjawab hormat dan berjanji menjalankan tugas dengan rendah hati. Sang raja pun menaruh harapan besar. 謹んでお受けいたします。期待しておるぞ。 Raja juga menyinggung kabar penemuan dungeon di wilayah Van. Akan ada yang menyelidiki, dan Van wajib memberi laporan jujur serta lengkap. Kebohongan tak akan ditoleransi. Ia menambahkan, mengalahkan seekor naga hutan adalah pencapaian luar biasa. Aperta menegaskan, karena klaim itu besar dan lokasinya penting, Raja datang sendiri memastikan kebenaran. Van menerimanya tenang, berjanji menjawab semua pertanyaan dengan jujur, lalu meminta satu hal, agar Raja berpikiran terbuka. Sang Raja tertawa, berkata Van semenarik cerita Mira, dan menyetujui permintaan itu. Setelahnya, Van membawa sang raja dan Aperta ke salah satu menara untuk memperlihatkan desa Seato. Ia menjelaskan inti pertahanan desa, tembok benteng, gerbang, dan parit. Sementara balista di atas tembok adalah inti kekuatan serangan. Aperta berkata balista efektif melawan musuh berukuran tertentu dalam jarak terbatas, tapi merepotkan dipakai. Karena itu, Van menunjukkan uji coba. Ia meminta Khamsin menembakkan balista ke arah hutan. Khamsin segera melakukannya. 2 baut besar melesat. Sang raja dan Aperta terkejut melihat daya dan jaraknya. Apalagi senjata itu bisa menembakkan 2 baut berurutan. Aperta kagum, serangan tanpa pemanah elit atau penyihir tetap luar biasa. Ia penasaran bentuk benteng desa yang seperti bintang. Van menjelaskan itu memungkinkan serangan dari banyak arah. Aperta mengakui hujan baut dari segala sisi pasti meneror musuh. Mira menambahkan desa nyaris tak tertembus, kecuali serangan udara. Van bilang ia sudah menyiapkan pertahanan udara, tapi efektivitasnya baru terbukti saat diuji. Aperta lalu menyinggung seolah Van yang membuat semua senjata. Van mengiyakan dengan tenang. Sang raja menegaskan tak menoleransi kebohongan, namun Van bersumpah jujur. Raja masih ragu sampai Mira meminta ia mendengarkan dulu karena mereka akan melihat hal yang lebih mengejutkan. Mereka berjalan ke danau. Penduduk desa menyambut Van hangat. Aperta heran seorang bangsawan begitu santai dengan rakyatnya, sementara Van merasa itu wajar. Raja dan kanselir makin bingung saat melihat sekelompok petualang yang tampak seperti kriminal. Tapi Van menyapa mereka santai. Aperta gugup bertanya. Van menjelaskan mereka petualang yang datang menyelidiki dungeon dan jadi akrab selama di sini. Di tepi danau, makhluk duyung muncul dari air. Salah satunya, Lada Vesta, sang raja duyung, menyapa Van dan masih memanggilnya menantu. Van mencoba meluruskan, tapi tahu panggilan itu tetap akan dipakai. Sang raja dan Aperta terpaku. Di depan mereka ada duyung, spesies sangat langka, hidup terbuka di tempat seperti ini. Pemandangan yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Ketika Van mendengar itu, ia bertanya pada Esparda apakah perlu membangun benteng tinggi lain di seberang danau. Tanpa bicara, Esparda mengangkat tanah dan membentuk dinding besar. Lalu Van menyempurnakannya dengan sihir produksi. Dalam hitungan detik, tanah itu berubah menjadi dinding beton kokoh, dan Van menoleh pada raja, menanyakan apa lagi yang ingin beliau lihat. Raja dan kanselir terlalu terkejut untuk bereaksi. Melihat itu, Van membawa mereka ke area peristirahatan milik duyung. La Vesta mengira pria itu kepala suku lain, tapi Van menjelaskan raja seperti kepala suku agung yang mengoordinasikan banyak kepala suku. Mendengarnya, La Vesta langsung ingin menunjukkan hormat setinggi mungkin. Ia mendekati raja dan memperkenalkan diri sebagai kepala suku Lada.
Dino juga memperkenalkan diri sebagai raja negeri ini dan senang bertemu dengannya. La Vesta membalas hal yang sama, bahkan ingin memberi hadiah sebagai tanda persahabatan. Tak lama, seekor duyung lain muncul dari air membawa hadiah itu. Orkalum. Mira terkejut, こんな希少なものに出会うとは。 sementara Aperta makin panik karena logam itu dikenal sebagai logam para dewa. Raja pun ternganga. Aperta menjelaskan pedang dari Orichalcum bisa menelan biaya lebih dari 100 platinum. Namun Raja hanya tersenyum. Biaya itu tak masalah, karena jika jadi, pedang itu akan menjadi harta nasional bernilai tak ternilai. Di sela obrolan, Van diam-diam mengubah Orichalcum itu menjadi pedang indah, lalu cepat-cepat menyembunyikannya di belakang punggung. 今オリハルコンで剣を作ったように見受けられましたが、 Sayangnya, kanselir dan raja sudah melihat jelas. Karena Pan tak bisa berbohong, Mira memintanya jujur. Raja pun berkata ia siap mendengar permintaan apapun dari Pan dan akan membalas kejujurannya dengan setimpal. Van kemudian meminta satu hal, izin tinggal permanen di desa ini, dan ia tidak ingin dipindahkan ke wilayah lain apapun yang terjadi. Sang raja menjelaskan bahwa jika Pan datang ke ibu kota kerajaan, ia pasti akan diperlakukan sangat baik, apapun statusnya. Namun Pan menggeleng. Ia berkata, jika ia pergi, tidak akan ada yang melindungi orang-orang di tanah ini. Baginya, menciptakan wilayah tempat orang bisa hidup damai tanpa kesulitan mencari makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah tugas seorang penguasa. Karena itu, ia merasa wajib membuat tanah ini makmur. Raja memahami alasannya, meski sedikit kecewa. Ia berkata, sayang sekali bakat sebesar itu hanya berada di tempat terpencil seperti ini. Namun, ia tetap bertanya apakah Van bersedia bekerja sama jika suatu saat ia mengirim utusan ke desa itu. Van menyetujuinya dengan senang hati. Sejak saat itu, Raja memutuskan tidak lagi memandang Van sebagai anak kecil. Van pun lega karena berhasil menghindari pindah ke ibu kota kerajaan. Ia bertekad terus mengembangkan tanah ini agar suatu hari bisa hidup santai. Namun, tepat sebelum Raja meninggalkan desa, keadaan darurat terjadi. Seorang penduduk berlari memberi peringatan bahwa seekor naga sedang mendekat. Van segera memerintahkan semua orang menuju posisi pertahanan dan mengirim kabar kepada para petualang. Mira tentu menawarkan bantuan. Namun yang mengejutkan semua orang, naga itu sudah tepat di atas desa karena ia benar-benar bisa terbang. Sang raja mulai mempertanyakan apakah serangan-serangan belakangan ini merupakan ulah kerajaan Yelaneta. Kemungkinan itu dinilai sangat besar oleh Perdana Menteri. Lalu, sambil menoleh kepada bocah muda bernama Van, sang raja menjelaskan bahwa musuh mereka yang sesungguhnya bukan hanya seekor wyvern. Ada kemungkinan besar bahwa sekelompok kecil kesatria berpengalaman juga ikut terlibat. Karena itu, ia meminta Van untuk bertindak dengan sangat hati-hati. Melihat situasi di hadapannya, Van menyadari bahwa jarak target terlalu jauh untuk bisa dijangkau oleh anak panah balista. Setelah berpikir sejenak, ia pun sampai pada satu kesimpulan. Satu-satunya cara adalah mencoba prototip yang selama ini belum pernah digunakan. Sementara itu, di sisi lain, sekelompok orang tengah menembus lebatnya hutan. Mereka memperhatikan bahwa wyvern itu sudah mulai mengintai langit di atas desa Seatoh. Unimog, pangeran ke-8 dari kerajaan Yelaneta, tampak sangat puas karena bisa memimpin langsung invasi ke wilayah terpencil seperti itu. Salah satu pengawalnya menjelaskan bahwa karena misi ini sangat penting, sang raja secara khusus mempercayakan tugas tersebut kepadanya. Kerajaan Yelaneta memang telah lama memendam persaingan dengan kerajaan tetangganya. Bagi mereka, inilah saat yang tepat untuk menuntaskan dendam lama. Dengan penuh keyakinan, Pangeran Unimog menyatakan bahwa menaklukkan desa terpencil seperti ini seharusnya bukan masalah besar. Namun, ketika rombongan itu semakin mendekat dan akhirnya melihat tujuan mereka, semuanya terdiam. Di depan mata, mereka berdiri sebuah benteng yang tersusun rapi dan tampak kokoh. Sebagian dari mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin bangunan sekuat itu bisa berdiri di tempat yang begitu terpencil? Namun sang pangeran segera menyuruh semua orang diam. Menurutnya, membangun kota benteng yang sungguhan bukan perkara mudah, sehingga ia yakin apa yang mereka lihat hanyalah tipuan untuk menakut-nakuti musuh. Mengabaikan peringatan bawahannya yang meminta kehati-hatian, ia memerintahkan pasukannya untuk maju dan merebut wilayah itu. Akan tetapi, saat serangan dimulai, mereka terkejut karena sama sekali tidak mampu menembus dinding pertahanan tersebut. Di tengah rasa tidak percaya itu, Van pun muncul. Dengan tenang, ia bertanya mengapa mereka menyerang desa itu. Salah satu prajurit balik bertanya, bagaimana Van bisa mengetahui bahwa mereka berasal dari Yelaneta? Van hanya menjawab bahwa pertanyaannya tadi hanyalah sebuah ujian, dan tanpa sadar mereka sendiri yang membenarkan dugaan itu.
Dipenuhi rasa takut sekaligus heran melihat tembok sebesar itu berdiri di desa kecil. Sang pangeran menuntut penjelasan tentang bagaimana bangunan itu dibuat. Van menjawab sederhana, bahwa ia dan para penduduk desa membangunnya bersama-sama. Merasa dilecehkan oleh anak kecil, sang pangeran langsung memerintahkan anak buahnya memberi sinyal kepada penyihir untuk menyerang. Meski seorang prajurit telah memperingatkan bahwa serangan itu bisa saja mengenai naga mereka sendiri. Melihat celah itu, Van segera menyuruh Mira melancarkan serangan balasan. Dalam sekejap, Mira memanggil rentetan shuriken raksasa yang menghujani langit dan langsung menumbangkan naga musuh. Pasukan lawan hanya bisa terpaku, benar-benar takjub melihat kekuatan dahsyat yang ia tunjukkan. Van mencatat bahwa itulah pertama kalinya teknik tersebut berhasil digunakan dengan sempurna. Dan menurutnya, kekuatan itu bahkan bisa disejajarkan dengan 4 sihir elemen utama. Saat situasi terus berkembang, sang pangeran mendadak sadar bahwa Raja Dino sendiri ternyata hadir di tempat itu. Kehadiran sang raja di desa terpencil seperti itu membuat mentalnya runtuh seketika. Ketika Pan menantang mereka untuk melanjutkan pertarungan, para ksatria musuh justru memilih menyerah. Sang raja memandang Pan dengan penuh kekaguman. Ia teringat pada rumor bahwa pemuda itu pernah diusir dari rumahnya sendiri. Dan saat itu ia sadar bahwa selama ini tak seorang pun benar-benar memahami potensi sesungguhnya yang dimiliki anak itu. Ia pun bertekad untuk meninjau ulang seluruh kajian kerajaan mengenai bakat sihir setibanya nanti di ibu kota. Dalam interogasi berikutnya, para tawanan didesak untuk membocorkan rencana besar kerajaan mereka. Setelah Mira mengancam akan mencungkil kedua matanya, sang pangeran yang ketakutan akhirnya mengakui semuanya. Ia menjelaskan bahwa kerajaan Yelaneta telah bertahun-tahun mempersiapkan invasi ini. Tahap pertama adalah menyerang desa terpencil di wilayah Marki, karena mereka mengira tempat itu akan menjadi sasaran empuk. Ketika ditanya soal target lain, sang pangeran mengungkapkan bahwa pada saat yang sama, pasukan lain sedang menyerang kota benteng utama Squid. Menyadari betapa genting keadaan ini, kelompok itu pun sepakat bahwa mereka harus segera kembali ke ibu kota, mengumpulkan Night Order, lalu berangkat secepat mungkin untuk mempertahankan Squid. Sang raja setuju, namun ia juga meminta Van ikut ambil bagian dalam pertahanan kota. Walaupun menyadari bahwa itu adalah kehormatan besar, Van sempat ragu. Baginya, meninggalkan desa yang sedang ia bangun, yang menurutnya bahkan baru mencapai 1/10 dari visi akhirnya, terasa seperti menelantarkan tempat itu. Mendengar hal tersebut, Mira justru terhibur oleh ambisi Pan yang seolah tak berbatas. Karena penasaran dengan apa lagi yang bisa ia ciptakan di masa depan, ia membujuk Pan untuk menerima permintaan raja, sambil mengingatkan bahwa dalam masa krisis nasional, semua bangsawan wajib bekerja sama. Pada akhirnya, Pan pun menyetujui permintaan itu. Namun sebagai penguasa wilayah setempat, ia meminta kewenangan penuh untuk menentukan bagaimana pasukan khususnya akan dibentuk. Sang raja mengabulkan permintaan tersebut. Setelah mengumpulkan semua orang, Pan meminta maaf karena harus pergi secara mendadak, lalu menunjuk Espatata sebagai penjaga desa selama ia pergi. Ketika Espata meminta izin untuk ikut dalam ekspedisi, Pan menolaknya dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa jika Espata pergi juga, desa mereka akan menjadi sangat rentan. Sebagai gantinya, Pan meminta Di dan para ksatria dari Order of Seatoh untuk ikut mendampinginya. Tak disangka, beberapa petualang juga secara sukarela menawarkan diri menjadi pengawal. Walau biasanya mereka enggan terlibat dalam urusan militer, kali ini mereka bersedia karena menghormati Pan. Dengan penuh rasa terima kasih, Pan menjanjikan masing-masing dari mereka 5 koin emas. Tak lama kemudian, Mira mengatakan bahwa ia perlu melapor terlebih dahulu kepada Count Ferdinand, sebelum akhirnya mereka semua berkumpul bersama pasukan utama untuk membebaskan Squid. Setelah semua persiapan selesai, Van mulai memikirkan senjata apa yang akan ia bawa. Maka berangkatlah mereka dalam ekspedisi resmi pertama Ksatria Seatoh. Di sepanjang perjalanan, Van terus memikirkan tujuan mereka, mempertahankan kota benteng terbesar di wilayah itu dari serangan para Ksatria Yelineta yang sangat berpengalaman. Ia bertekad untuk mengutamakan keselamatan anak buahnya, dan sebisa mungkin menjaga mereka agar tidak berada di garis depan. Sebagai tuan mereka, ia merasakan tanggung jawab yang sangat besar. Ia pun berjanji akan melakukan segalanya demi melindungi mereka, sambil mengingatkan agar setiap orang menghargai nyawa mereka sendiri, supaya semuanya bisa pulang dengan selamat dan kembali membangun desa bersama-sama. Sementara itu, Maris Jalpa, ayah Pan, dikejutkan oleh kabar serangan mendadak terhadap Squid. Menyadari betapa berbahayanya ancaman dari kerajaan Ripal, ia segera mengorganisasi satu unit militer dan bersiap untuk berangkat. Seorang bawahan melaporkan bahwa desa terdekat yang dipimpin Pan bahkan tidak memiliki cukup prajurit dan tengah kesulitan pangan.
Namun, sang kepala pelayan memotong pembicaraan itu dengan kabar baru dari seorang pedagang. Van telah membunuh seekor naga dan bahkan diangkat menjadi seorang baron. Maris Jalpa menolak mempercayai kabar itu. Dalam pikirannya, mustahil anak yang selama ini ia anggap tak becus bisa melakukan hal sebesar itu. Ia pun menghentikan semua pembicaraan dan memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak menuju kota. Sesampainya di Squid, pasukan pertahanan dibuat terkejut oleh kenyataan bahwa musuh menggunakan naga dalam pertempuran. Menghadapi ancaman sebesar itu, mereka mencoba mundur dengan tergesa-gesa hanya untuk mendapati bahwa mereka telah dikepung dari segala arah. Ketika keputusasaan mulai menyelimuti, musuh justru tiba-tiba memilih mundur. Melihat medan perang yang kacau, Di mengaku heran betapa mudahnya Squid bisa direbut. Setelah menilai kondisi pasukan yang sudah babak belur dan kelelahan, ia menyarankan mundur sepenuhnya. Van setuju. Ia tidak ingin memaksa siapapun melampaui batas kemampuan mereka. Namun, ia juga mengusulkan agar mereka maju sedikit untuk menarik perhatian musuh dan memberi waktu bagi para ksatria yang mundur. Di mendukung taktik itu. Ketika sekelompok besar prajurit musuh menghadang jalan mereka, pasukan Van bertempur dengan kompak dan berhasil menumbangkan sebagian besar lawan. Setelah merasa waktu yang dibutuhkan sudah cukup, Van langsung memerintahkan mundur. Meski ada yang yakin mereka bisa melanjutkan serangan dan meraih kemenangan, Van menolak keras mengambil risiko tambahan. Baginya, keselamatan rekan-rekannya jauh lebih penting daripada kemenangan sesaat di medan perang. Sesudah pertempuran itu, ayah Van tetap bertekad merebut kembali Squid berapapun harganya. Ketika sang raja tiba, sang marki meminta maaf atas jatuhnya kota itu. Ia menjelaskan bahwa para ksatrianya hancur oleh senjata baru milik musuh. Ia juga mengatakan bahwa meskipun beberapa unit berhasil mundur, ia sendiri tidak tahu bagaimana mereka bisa selamat. Orang-orang di sekitar lalu menduga bahwa keselamatan mereka kemungkinan besar adalah berkat campur tangan Van. Perdana Menteri membenarkan hal itu. Ia menjelaskan bagaimana Van memperkuat desanya, membunuh naga, dan mendapatkan gelar bangsawan di usia yang begitu muda. Mendengar semua itu, sang marki benar-benar tercengang. Selama ini ia selalu percaya bahwa putranya tidak memiliki bakat sihir sedikit pun. Saat kabar tentang pencapaian Van sampai ke telinga saudara laki-lakinya, pemuda itu mengepalkan tangan. Sang raja lalu bertanya apakah ia merasa kesal karena Van mendapat gelar lebih dulu. Namun dengan tulus ia menjawab bahwa ia justru bangga kepada saudaranya. Kembali kepada Van dan rombongannya, mereka mulai membicarakan langkah selanjutnya. Van menjelaskan bahwa meskipun ia telah memenuhi kewajiban sebagai bangsawan dengan membantu pertahanan, kerajaan akan terus-menerus diserang selama Squid belum direbut kembali. Karena itu, ia memutuskan untuk menciptakan senjata-senjata baru agar bisa memberikan dukungan langsung di medan perang. Menurutnya, bantuan perlengkapan seperti itu sudah cukup menjadi bukti kontribusi mereka terhadap usaha perang kerajaan. Setelah pengembangan dan persiapan persenjataan baru itu selesai, Van menetapkan keberangkatan mereka pada pagi-pagi buta keesokan harinya. Kini, mereka siap kembali membantu kebangkitan kerajaan.